Untuk Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sukses Waalaikumsalam. sejahtera, salam berkah Jumat untuk teman-teman semua. Dan ini adalah leadership seminar series. Saya tadinya rutin melakukan webinar, seminar maupun workshop, tapi dikarenakan sekarang waktunya sangat terbatas, saya banyak handle klien sehingga 2022 sampai 2024 kemarin saya sangat sedikit sekali melakukan yang namanya seminar untuk publik, di mana saya saat ini mendampingi beberapa kementerian dengan binaan UKM, binaan bisnis, dan juga program koperasi, hampir handle seluruh wilayah di Indonesia dari mulai Sumatera sampai ke Papua. Dan ini juga didukung oleh beberapa coach saya, associate saya yang alhamdulillah ada di beberapa kota besar di Indonesia. Dan insya Allah tahun ini saya akan buat program untuk dampingi 3.000 UKM. Dan ini adalah program yang ujungnya nanti akan dilakukan di AISBSD, yaitu namanya Sempurna Expo. Alhamdulillah sudah didukung oleh beberapa kementerian dengan target kita yang mendukung 14 kementerian. Dan ini akan ada di 10 kota dan kita eh, menjadi partner RRI. Nah, ini yang akan sangat penting dan kita sangat membutuhkan partnership dalam ekosistem oleh para coach, mentor, trainer untuk bisa membangun ya, generasi milenial, generasi Gen Z, UKM, bahkan pebisnis untuk menuju Indonesia emas. Nah, pada kesempatan siang ini saya akan sharing. Ya, ini namanya sharing bukan ngajarin para teman-teman di sini karena saya yakin teman-teman pasti memiliki pengetahuan, pengalaman yang lebih luar biasa. Makanya kita perlu berkolaborasi untuk bisa uh, melakukan sebuah hal yang menuju Indonesia lebih baik ke depan. Five Discipline of Effective Leaders. Jadi ada 5 disiplin nanti yang saya ambil dari buku guru saya, Brad Sugars, Pulling Profit, ya, bukunya Pulling Profit, karangan dari Brad Sugars. Ya, saya Edi. mohon untuk semuanya saya ini ya, saya mute. Semuanya saya mute supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain sebentar. Oke. Eh, Perkenalkan nama saya Margeti Herwin bagi yang baru bergabung, hingga teman-teman juga mengetahui eh, siapa saya, dan nanti saya akan buka kolom pertanyaan ya agar teman-teman juga bisa bertanya. Tapi pada awalnya nanti ada beberapa break dan di sini mungkin mohon izin saya minta Bang Unggul bantu ya Bang Unggul untuk jadi moderator ya. Bang Unggul ini adalah senior saya di Politeknik. Oke, teman-teman, kita mulai dengan slide pertama. Ini visi saya. Visi saya adalah eh, wealth, health, abundance, high value, best performance through coaching. Apa artinya? Kemakmuran, kesehatan, kelimpahan, nilai-nilai yang tinggi, kinerja terbaik melalui coaching. Kenapa coaching? Karena coaching adalah sebuah metodologi. Coaching itu adalah sebuah eh, tools untuk kita bisa membantu orang lain menemukan potensi terbaik dirinya. Saya menjadi coach sudah dari tahun 2008 ya. Waktu itu kalau ada yang tahu Action Coach, nah, saya merupakan license atau eh, salah satu certified leaders ya, certified coach ya dari eh, Action Coach itu 2008. Dan setelah itu saya ngambil beberapa certified coach internasional ya, dan saya keliling-keliling ke beberapa negara, ke Sydney, ke Hong Kong, Singapura ya untuk ambil certified dari beberapa disiplin ilmu. Jadi saya adalah certified dari life coach ya, executive coach, master money coach, master NLP timeline therapy, hipnoterapis. Ya, saya juga sales coach dan juga member dari beberapa disiplin
ilmu coaching dari ICF, CCF, dan juga eh, sertifikat internasional saya yang terakhir itu 2016. Saya merupakan master trainernya Alexander Osterwalder, Strategizer Business Model. Dan juga saya mendapatkan BNSP pengakuan menjadi instruktur utama pengawas lembaga pelatihan level 6 di 2019. Jadi teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya bawakan ini bisa membantu teman-teman untuk lebih improve lagi dalam profesi, jabatan, maupun mungkin usahanya. Teman-teman, ini channel saya. Nah, ini WA saya, nomor WA saya silakan dicatat sehingga teman-teman bisa untuk menghubungi saya kapanpun dan saya siap untuk membantu teman-teman jika teman-teman memang membutuhkan. Oke. Nah, yang pertama saya gambarkan satu ilustrasi bahwa di diri kita ini memiliki brain, ya, otak yang luar biasa yang diciptakan oleh Allah atau Tuhan kita, gitu ya. Di mana otak ini yang akan menjadi hal utama yang kita selalu eh, isi, selalu kita install, selalu kita tumbuhkan, ya, kapasitasnya untuk kita bisa mengantisipasi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ataupun pekerjaan ataupun hal yang kita inginkan untuk impian kita tercapai. Otak ada dua bagian, kiri dan kanan. Otak logik dan otak kanan itu adalah otak yang bagian kanan untuk yang sifatnya abstrak, emosi gitu ya. Di mana dua bagian otak ini bukan salah dan benar, tetapi ini harus kita gunakan secara imbang dalam pengambilan keputusan pada saat kita bekerja, memimpin, atau pada saat kita berinteraksi. Saya punya pengalaman mendampingi banking, mendampingi perusahaan engineering, mendampingi rumah sakit, gitu ya. Semuanya itu dominan otak kiri, karena mereka orang-orang yang memang expert, orang-orang spesialis yang lebih dominan otak kirinya. Tapi saya pernah juga mendampingi advertising, ya, production film, juga eh, event organizer, gitu ya, hotel. Mereka banyak menggunakan otak kanan dominannya. Sehingga pada saat pengambilan keputusan, ternyata peran otak ini sangat berpengaruh untuk mereka bisa membuat keputusan yang tepat. Nah, kalau di dalam sebuah perusahaan, semuanya otak kiri berbahaya, tidak ada yang bersifat untuk menganalisa emosinya, menganalisa value-nya, dan disinilah eh, perlu dilatih. Nah, perlu dilatih dari cara berpikirnya. Nah, ini yang sangat eh, perlu kita pahami sehingga kita semua bisa memahami apa hal yang bisa kita lakukan dalam kita memimpin tim. Oke, so berikutnya otak dari yang kita tadi katakan bahwa ada otak bagian kanan dan otak bagian kiri. Ternyata respon otak itu ada tiga hal, ya. Respon otak itu ada tiga hal yang sangat mempengaruhi. Yang pertama adalah bagian otak visual kita yang kita namakan neokortex. Di mana neokortex ini adalah otak rasional, otak yang digunakan untuk berpikir, logik yang ada di manusia. Juga bagian kedua yang otak bagian tengah yang sebagai apa ya, transmisi, namanya limbic brain yang berisi tentang emosional dan feeling brain tadi. Dan otak kecil yang kita namakan, ya, dari the brain ini adalah reptilian brain. Nah, ini source-nya dari Ericsson Internasional. Mereka meneliti, ya, sehingga tiga bagian otak ini yang mempengaruhi respon kita terhadap kondisi. Ada yang tanya, Coach, apa gunanya ya respon otak? Teman-teman pernah melihat bahwa ada orang menanggapi sebuah kondisi, dia merespon dari eh,
otak reptilnya. Otak reptilnya apa? Ya, mereka menanggapinya secara negatif. Setiap kondisi, setiap situasi, dia menyerap lewat reptilian brain-nya. Di mana ini adalah otak insting, otak yang sangat sensitif, sehingga dia tidak terbiasa, bukan terlatih ya. Dia terbiasa untuk membuat kondisi khawatirnya dulu, ragunya dulu dari setiap situasi dan kondisi yang dihadapi. Ini bukan masalah salah benar, tapi ini masalah bagaimana hal ini bisa dilatih oleh teman-teman leaders sehingga bisa sangat powerful jika mengetahui kondisi ini. Ada yang bilang, Coach, ada orang yang selalu menanggapi setiap situasi dengan pemikiran positif. Ya, berarti mereka menyerapnya lewat neokorteks, otak visual. Ya, Allah menciptakan kita manusia memiliki otak yang bisa berpikir. Ya, yang kita nyebut neokorteks atau visual brain. Tetapi Allah juga menciptakan binatang punya otak, tapi tidak bisa digunakan untuk berpikir atau melakukan sebuah keputusan. Ya, dan itu adalah rahasia Sang Pencipta. Kalau kita lihat, ada yang bilang, Coach, manusia itu diciptakan lengkap. Dia punya emosi, dia punya logika. Ya, tetapi malaikat itu hanya diciptakan untuk memiliki pemikiran aja, ya, tapi dia tidak punya emosi. Ya, nah binatang itu hanya diciptakan punya emosi, tapi tidak punya logika. Sehingga manusia itu yang paling lengkap diciptakan Allah karena dia punya logika dan punya emosi. Makanya jangan kaget kalau ada manusia lebih jahat dari binatang atau manusia bahkan bisa lebih baik dari malaikat. Itu kondisinya. Karena ini adalah awal dari kita bisa membangun cara berpikir kita, mind, spirit kita, itu tentang emotional, terus body kita untuk benar-benar kita bisa menggunakan seluruh tubuh kita untuk kegiatan yang positif, sehingga itu merespon hormon-hormon dalam tubuh kita untuk bisa tetap sehat dalam menjalankan kegiatan kita. Kenapa brand di awal? Saya selalu menjelaskan hal ini karena hari ini saya akan sharing sesuatu yang teman-teman di sini menangkap mungkin ada bedanya dengan hal-hal yang teman-teman hadapi sebelumnya. Ada hal yang harus teman-teman mungkin ubah dari kondisi sebelumnya. Disinilah peran otak teman-teman. Jangan langsung tangkep mentah-mentah info dari saya, tapi bisa cari, sekarang bisa bertanya dengan ChatGPT, bisa bertanya dengan artificial intelligence dari manapun untuk kita memahami benar nggak sih apa yang selama ini kita dapat dari informasi yang kita peroleh selama ini. Yang berikutnya, nah dari kondisi tadi, manusia kadang-kadang mengkondisikan dirinya ada di below the line atau above the line. Maksudnya apa, Coach? Orang yang berada di below the line dalam kehidupannya, dia kalau ada kondisi, ada kesalahan, dia pertama blaming, nyalain orang lain dulu. Karena dia merasa dirinya tidak boleh disalahkan. Bukan berarti dia merasa benar, tapi dia nggak mau disalahkan sehingga dia blaming dulu kondisi, blaming dulu temannya, blaming dulu terhadap hal-hal di luar dirinya. Yang kedua, excuse. Biasanya sudah nyalain, bikin alasan. Baru yang ketiga namanya denial, ya. Merasa tidak salah, melakukan pembenaran, ya. Bagaimana above the line? Above the line adalah orang yang memiliki rasa memiliki, kalau salah saya salah. Sebagai seorang leader, walaupun anak buah saya yang salah, saya bertanggung jawab. Dia memiliki rasa ownership. Accountability dapat dipercaya karena muncul dari rasa ownership tadi. Baru mereka bertanggung jawab penuh, responsibility terhadap hal apapun yang ada di sekitar lingkungannya yang menjadi tanggung jawab dia. Lihat teman-teman, kalau yang di bawah dia akan terus terpuruk. Makanya huruf depannya bad, ya, blaming, excuse, denial. Tapi kalau above the line, bahasa depannya or.
Ada yang bilang, coach bisa banget pas-pasan gitu ya, artinya, tulisannya. Nah, ini adalah metodologi yang diajarkan, yang di-sharing kepada saya oleh Action Coach. Saya belajar banyak dari Action Coach waktu saya mengambil license-nya, saya bertransformasi dari awalnya saya seorang profesional, saya mengajar di Universitas Indonesia di Politeknik 18 tahun, sehingga saya menjadi seorang business coach. Ya, ini pelajaran yang sangat berharga. Kenapa? Saya banyak memahami kondisi-kondisi yang sebelumnya saya pikir tidak penting, ternyata penting. Oke, teman-teman bisa simpan dulu pertanyaannya. Ya, saya akan maju lagi. Nah, timeline of your life. Dalam kehidupan kita punya impian, juga punya ketakutan. Masa lalu kita yang kita namakan history itu sudah lampau dan kadang-kadang ketakutan kita berasal dari masa lalu kita. Masa depan masih misteri, tetapi perjalanan hidup kita ini adalah sebuah story. Tapi jangan lupa, banyak orang yang selalu bawa ketakutannya ke masa kini. Kenapa dia bawa ketakutannya ke masa kini? Karena dia jalan menuju impiannya mundur. Kenapa mundur? Ini analoginya. Mereka selalu melihat ketakutan. Begitu ketakutan menjauh, dia jalan di tempat. Ini namanya zona nyaman. Kenapa zona nyaman? Karena dia sudah tidak merasa panas lagi, dia tidak merasa harus maju lagi, karena dia memang membelakangi impian atau bendera tujuan dia. Ini adalah satu kondisi yang kita nggak sadari, tapi terjadi dalam diri kita yang lebih memperbesar ketakutan dibanding impian. Bagaimana supaya sukses? Simple, balik badan. Karena orang-orang yang menjauhi ketakutan itu adalah orang-orang yang moving away. Benar dan salah tergantung dari kondisi teman-teman. Tapi hari ini mudah-mudahan melihat, oh saya orangnya adalah orang yang moving away. Saya akan nyaman, saya akan bergerak lagi, begitu ketakutan mendekat lagi, api mendekat lagi. Nah, beda dengan orang-orang yang menghadap ke depan. Orang-orang yang sangat fokus kepada masa depan, orang-orang yang berpikir apa yang dia bisa lakukan, bukan berpikir yang tidak bisa dilakukan, orang-orang yang melihat ke depan, maju step by step untuk mencapai impiannya. Ya, orang-orang seperti ini semakin dekat dengan impian, bukan semakin lambat, semakin cepat dia bergerak karena dia melihat impian. Apakah dia tidak punya ketakutan? Dia punya ketakutan, tapi dia tidak fokus kepada ketakutan. Dia punya utang banyak, bukan berpikir cara bayar utangnya, tapi bagaimana mendapatkan pendapatan lebih agar hutang bisa dibayar. Ada beberapa orang yang berpikir bahwa problem harus diberesin dulu. Nah, orang-orang sukses berpikir opportunity harus didapat agar banyak problem kita bisa selesaikan. Ini masalah mindset. Ya, ini masalah mindset sehingga orang-orang seperti ini, orang-orang yang terus maju dalam kondisi apapun, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang moving toward dalam hidupnya. Nah, sampai di sini dulu. Saya buka pertanyaan, Bang Unggul, silakan. Ini menarik karena ini adalah hal awal di mana kita melihat satu kondisi yang sering kita alami dalam kehidupan kita. Silakan, saya buka dua pertanyaan dulu deh. Silakan, ada yang mau bertanya? Bang Unggul, silakan. Eh, Ya, Silakan ada yang. demikian teman-teman. Jadi Coach Getty memberikan kesempatan untuk bagi kita semua mengajukan dua pertanyaan. Yes, silakan. Silakan untuk raise hand atau bicara langsung. Tentu Silakan. unmute dulu baru bicara langsung. Yes, silakan di unmute. Ada? Nah, ini satu hal yang menarik mungkin teman-teman dari Bank DKI ini yang bergabung nih karena ada lumayan banyak nih teman-teman dari Bank DKI atau dari yang lain boleh silakan ada yang mau bertanya tentang tadi ada tentang otak, ada tentang timeline karena ini sangat eh, mendasar sekali bagi teman-teman menjadi leaders ke depan. Oke, Bang Unggul sepertinya masih oke. Saya tanya mungkin boleh. Oh, silakan, silakan, silakan Pak. Pak Okta, silakan Pak Okta. Ya, saya cuma saya awam ya, Pak Coach Yes, Getty ya. yes ya Pak. Tapi saya sering mendengar NLP gitu. NLP, Nah, mungkin oke, bisa dijelaskan oke, secara lebih gamblang, lebih sederhana yes, apa itu NLP,
Ya, seperti apa gitu. Mohon oke. penjelasannya. Terima Oh, kasih. ini terima kasih nih Pak Okta. Jadi Pak Okta, NLP ini kepanjangannya adalah Neuro Linguistic Programming. Neuro Linguistic Programming adalah sebuah metodologi, sebuah keilmuan yang diangkat atau ditemukan atau dikembangkan oleh Richard Bandler dan John Grinder. Nah, John Grinder ini dua orang, Richard Bandler dan John Grinder, orang Amerika. Dia meneliti ada orang sukses dari keluarga yang sama dengan adiknya yang tidak sukses. Kok bisa sih ada orang sukses dididik oleh keluarga yang sama, tapi yang abangnya sukses, adiknya nggak sukses. Sekolah di tempat yang sama, dididik dengan kondisi yang sama, mereka teliti. Ternyata ada pola. Ada pola yang berbeda yang dilakukan anak-anak ini. Ya, orang yang sukses dia punya impian. Yang tidak sukses begitu ditanya di impian ada apa enggak, dia bilang jalanin aja hidup ini. Ya, lalu dilakukan penelitian dari mulai cara bicara, dari cara berpikir, dari cara dia mengelola diri, dari cara dia bekerja, dan ini menimbulkan sebuah pola bahwa orang-orang dengan pola tertentu ternyata hidupnya bisa lebih baik dari orang-orang yang dengan pola tertentu. Nah, inilah muncul sebuah keilmuan yang namanya Neuro Linguistic Programming. NLP ini bukan cuma sekedar diteliti dari kebiasaan, bahkan kita bisa menduplikasi kebiasaan seseorang, pola seseorang untuk diduplikasi kepada orang lain, sehingga orang ini bisa menjadi apa yang dia inginkan dengan mengikuti pola yang telah dilakukan. Sehingga NLP ini menjadi bahasa dasarnya coach dengan metodologi coaching, bahasa dasarnya hipnoterapis dengan metodologinya hipnosis. Jadi kalau ada orang dihipnotis, Bang, itu berarti sudah diambil ininya, polanya sehingga dia bisa kena hipnotis gitu. Ya, saya awalnya nggak percaya nih kok bisa gitu. Tapi pada saat saya ngambil sertifikasinya, ada praktek langsung, si Master NLP ini mempraktekkan ada orang di program untuk bisa bahasa burung, yang satu bisa bahasa burung, dia suruh ngobrol. Dia terhipnotis sehingga dia ngomong bahasa burung berdua. Seakan-akan dia bisa berbicara dan berkomunikasi, terus satu orang dijadikan translator. Jadi dia mentranslate bahasa burung ke bahasa kita. Loh, kok bisa? Ini satu hal yang percaya nggak percaya, tapi saya berada di situ dan ini proses namanya hipnosis. Nah, hipnosis ini berkembangnya sampai apa seperti sekarang? Salah satu ilmu kedokteran di Cina sudah menerapkan hipnosis untuk menghipnotis orang yang punya sakit parah harus dioperasi tanpa obat bius. Sampai seperti itu. Ada di YouTube, nanti cari ininya, metodologinya. Dan ini adalah sebuah programming terhadap cara berpikir kita. Karena yang mempengaruhi hidup kita itu cara berpikir kita. Ya, mau nggak mau kita lihat ini orang kok udah dibantu masih aja nggak berubah. Malah keenakan dibantu. Ya, udah diajarin, udah disekolahin, sekolahnya udah sampai tingkat tinggi, tapi tetap nggak bisa nyari kerja. Kenapa? Mentalitas dan pola dia itu tidak bisa dia ubah karena dia nggak sadar akan hal itu. Nah, kira-kira seperti itu tuh. Pak Okta, nanti lebih jauh saya bikinin program itu di Pak Okta. NLP itu keren juga tuh. Terima kasih Bapak. Ya. Yes. Silakan satu Ya, penanya. Silakan kalau ada lagi, kalau nggak kita lanjut lagi karena ini menarik. iya, Bang, teman-teman semua dipersilahkan jika ada pertanyaan bisa raise hand atau bicara langsung. oke. Kalau Kalau nggak ada, tidak ada, saya kita lanjut malah ya. kepengen bertanya gitu. Bang Unggul Saya boleh. bertanya dulu. Boleh Bang Unggul. Iya, dari tadi kepengen bertanya, tapi tentunya mempersilahkan teman-teman yang lain dulu. Silakan Bang Jadi Unggul. begini, kadang-kadang pada saat kita menyampaikan suatu informasi, apakah Yes. itu yang sifatnya memotivasi, mengajak, kita kan Ya, memposisikan diri sebagai leader kan begitu kan? iya Bang. Paling tidak leader untuk diri kita sendiri. Nah, Yes. kadang-kadang kita menemui dua respon yang bertolak belakang. Yes. Yang pertama itu sangat mendukung dan penuh semangat. Yes. Yang kedua, itu yang terpikir itu adalah kendala-kendala. Oke. Jadi ibaratnya kalau kita bicara tujuannya seperti itu, ayo Yes. kita ke arah sana. Yap. Jadi respon yang ingin ditanyakan ini
bagaimana menghadapi orang-orang yang selalu memunculkan kendala-kendala itu tampil lebih dahulu daripada tujuan-tujuan utama gitu. Nah, Yes. di sini kadang-kadang kita harus perlu sabar. Nah, tips dari Coach Getty bagaimana tentang Oke. Five Discipline of Leadership ini? Oke, karena tadi ada pertanyaan NLP, saya menggunakan pola NLP dalam setiap seminar, dalam setiap workshop, dalam setiap pendampingan. Poin utama adalah positioning namanya, Bang. Positioning itu Ya. saya menjelaskan hari ini kita mau ngapain, dan saya minta izin untuk memberikan sesuatu agar kita mendapatkan hal baru dari sesi yang kita saat ini ikuti. Nah, itu kondisinya, positioning, minta izin. Boleh nggak? Nah, kalau dia bilang, oh boleh, berarti kebuka tuh Bang, yang namanya Iya. mental block. Mental block. Itu adalah sebuah teknik di NLP. Ya, teknik di NLP. Kita minta izin dulu. Jadi para leader di sini pada saat kita menyampaikan sebuah pemikiran, mengajak untuk orang itu memahami atau mendengarkan pemaparan kita, bukalah di awal dengan positioning. Positioning itu adalah sebuah statement kita untuk mengajak orang itu mendengarkan dan meminta izin. Meminta izin tuh begini, boleh nggak hari ini saya share sesuatu tentang hal baru yang akan membuat kita semua mengalami hal jauh lebih baik? Boleh, Pak. Nah, itu udah satu, kebuka mental block. Buat sampai 2 dan 3. Yang kedua, oke, kalau begitu boleh nggak saat ini kita memulai dengan tahapan ini. Boleh, Pak. Yang ketiga, oke, nanti pada saat saya menyampaikan, jika Anda ingin bertanya, saya akan sediakan waktu. Oke? Oke. 3 hal bertanya, dijawab. Itu yang semuanya yang tadi kendala itu duduknya di belakang tuh, Bang. Secara Siap. conditioning. Berarti secara nggak langsung, saya sudah menghipnosis bahwa teman-teman di sini mendengarkan dulu. Nah, kalau saya tanya, tadi saya melakukan itu nggak Bang Unggul? Iya, betul Enggak, betul. tanpa sadar, tanpa sadar. Kita bedakan dengan kita dengar, ikut seminar, ikut webinar, tapi kita bosan dengan pendengarnya. Kita merasa ini apa sih ini orang ngomong kesana kemari, nggak jelas. Akhirnya kita, aduh saya quit aja deh, saya keluar aja deh dari ruangan. Itu yang terjadi Bang. Yang bahaya, orang itu tidak bertanya, orang itu tidak menegur, tapi dia hilang begitu aja. Nah ini poin penting bagi seorang leaders, ini juga poin penting. Anak buahnya nggak pernah protes dengan kepemimpinan dia, tapi anak buahnya iya aja di depan, di belakang tidak melakukan apapun yang diperintahkan. Itu contohnya Bang Unggul. Siap, oke. Ya. Oke, teman-teman, ini menarik karena saya akan banyak cerita sebuah kondisi, tahapan, ya, sehingga menjadi leaders di era milenial ini beda lagi nih pendengarnya atau pengikut kita nih anak-anak Gen Z yang mungkin semuanya butuh instan, cepat. Oke, mohon izin share screen lagi. Oke, good. Nah, gimana berubah, Coach? Nah, ini ada namanya Glaciers Formula for Change. Ya, rumusnya, nah ini kita karena mungkin banyak orang engineer, orang teknik, saya kasih rumus. D kali V plus F lebih besar dari R. Apa D? Kalau kita mau merubah diri kita, kehidupan kita, cara memimpin kita mulai ketidakpuasan kita apa? Orang mau berubah itu harus tahu ketidakpuasan dia apa. Dalam memimpin saya tidak puas ini. Dalam menjadi seorang business owner saya tidak puas ini. Itu akan membantu kita menemukan poin-poin penting, poin-poin yang harus kita punya untuk kita ubah satu persatu. Baru satu, visinya apa? Oke, berubah ini apa sih hal yang lebih baik yang kita mau capai? Apa sih benefit ke depan, manfaat ke depan yang kita peroleh? Itu penting. Mulai dengan langkah pertama. Mulai dengan langkah pertama. Sehingga langkah pertama ini akan kita lakukan step by step untuk kita bisa mencapai apa yang tadi kita ingin hilangkan ketidakpuasan tersebut. Nah, rumus di sebelah kiri harus lebih besar dari resisten hasilnya. Jadi kalau kita bikin poin D, V, dan F, ini harus lebih besar energinya dibanding hambatan dan kendala yang ada dalam diri kita. Orang-orang yang tadi berpikirnya selalu kendala, dia balik tuh rumusnya Bang Unggul. Hambatan dia Ya. anggap lebih besar. Padahal dia belum mencoba untuk melengkapi resource-nya.
Karena orang yang tidak bisa melakukan berarti resource-nya, sumber dayanya kurang. Akibat sumber dayanya kurang, kemampuan personalnya terbatas. Karena kemampuan personal terbatas, tidak bisa menangkap semua peluang yang datang dengan cepat. Akhirnya peluang hilang, dia gitu-gitu aja hidupnya. Gitu. Karena dia tidak mempersiapkan diri untuk mencari resource baru, untuk mempelajari resource baru, untuk melengkapi resource lamanya dengan resource-resource yang saat ini ada di sekitarnya, tapi dia merasa itu nggak perlu buat saya. Salah satu contoh AI. Artificial intelligence dianggap adalah sebuah pola yang membahayakan manusia. Nah, saya melihat dua pemikiran. Kalau saya berpikirnya menarik nih hal baru. Saya pelajari dulu sampai detil. Saya ikutin dulu, saya gunakan dulu. Dan ternyata, wah, bagi saya itu membantu banyak. AI tidak akan menggantikan karena orang yang tidak punya wawasan, tidak punya ilmu, nggak bisa menggunakan AI. Karena AI itu kita bertanya. Dan sebagian orang menggunakan artificial intelligence, mau itu ChatGPT, apa segala macam yang ada saat ini, mereka bertanya, AI menjawab. Mereka bertanya, AI menjawab. Padahal AI itu kita informasikan dulu framing apa yang kita butuhkan, dia akan menjawab terstruktur dengan pola yang kita juga batasi. Ini menarik banget. Rekaman seminar saya tanya sama AI di YouTube, tolong dong summary transkrip dari video ini. Langsung dia bikin summary-nya hanya dalam 1 menit. Wow. Seminar saya 2 jam dibuat sama dia summary-nya dalam hanya 1 menit. Itu sebuah kemajuan dan saya cek. Wih, bahkan dia lebih bagus dari orang atau sekretaris saya yang saya bayar untuk jadi notulen. Wow, sekretaris yang notulennya tidak jago dikalahin sama AI yang saya hanya bayar 320.000 per bulan. Ini sebuah kemajuan. Kalau kita hanya punya ilmu yang gitu-gitu aja, itu bahaya. Tapi yang diperlukan manusia bisa mengantisipasi, bisa menganalisa untuk ke depan, bisa membuat sebuah pola-pola baru ke depan. Nah, ini butuh cepat dan ini kemajuan yang luar biasa. Oke, saya maju lagi. Ini menarik nih soalnya, karena pada saat saya menyampaikan beberapa poin-poin penting, hal ini menunjang untuk kita benar-benar bisa memahami pola. Hasil lebih baik akan diperoleh dari perubahan terhadap pola pikir, pola diri, pola kerja. Jadi bukan ikut training aja yang kita meningkatkan thinking kita, tapi kita juga harus meningkatkan pola diri yang namanya being dan pola kerja yang namanya doing. Sehingga ketiga hal yang berubah ini akan membuat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini yang menarik ya. Karena thinking, being, doing yang improve, kita akan bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak kita sadari ke depan. Kita bisa meningkatkan hasil kita ke depan. Thinking, ikut training tentang keilmuan. Belajar di university untuk dapat cara berpikir yang lebih baik dengan keilmuan literasi yang lebih maju lagi dari sebelumnya. Being ini pertemanan. Ya, kita ngobrol dengan lingkungan-lingkungan yang berbeda sehingga kita bisa menggunakan being kita dengan baik yang muncul dengan value-value yang mendukung kita untuk kita naik kelas. Ya, kita bisa memahami ada orang berpikir seperti ini, nilai-nilainya seperti ini, sifat perilakunya seperti ini. Ya, dan kita juga bisa ya mengikuti senior-senior kita yang lebih ahli sehingga pola kerja kita lebih baik dan itu metodenya mentoring. Kalau pola diri metodenya coaching, pola pikir metodenya training, pola kerja metodenya mentoring. Ini coaching, training dan mentoring itu perlu ada di program peningkatan potensi kita setiap tahun. Kita harus punya planning terhadap pertumbuhan itu. Ini yang jarang. Kadang-kadang training aja, keilmuan aja. Kapan pelatihan tentang value? Coach, metode pelatihannya beda nggak? Kalau tentang value, kita banyak bertukar pikiran. Kita banyak bertanya dan mendengar. Ya, kita banyak untuk menganalisa kondisi-kondisi sehingga menggunakan metodologi-metodologi berbeda agar hasilnya bisa dicapai dengan jauh lebih baik. Ini poin-poin yang penting yang kita kadang-kadang merasa orang tumbuh hanya dengan kuliah dan sekolah aja. Padahal
Bisa dengan banyak cara dan banyak hal. Saya lanjut lagi. 3 kondisi yang harus dimiliki saat ini bagi kita. 1, kita adaptif, kita agile lincah, dan kita inovatif. Innovation yang kita mesti lakukan dalam diri kita itu harus benar-benar kita selalu tumbuhkan. Ada orang yang mengajari orang lain takut karena dia takut nanti ilmunya diambil, pengalamannya diambil. Berarti orang itu nggak tumbuh. Orang yang tumbuh, orang yang terus belajar tidak akan takut ilmunya dibagi kepada orang lain karena dia terus maju. Dia terus untuk memperbaiki dirinya sehingga menjadi orang yang lebih ahli, lebih baik dari sebelumnya. Ya, beradaptasilah, lincah untuk melakukan pivoting, ya, juga belajar atau berlatih untuk inovatif. Nah, ini tadi yang saya jelasin, coaching, training, mentoring. Saya pernah nanya sama coach lain. Coach, saya mau tanya coach, tahu nggak sih coach bedanya training, mentoring, dan coaching? Wah, dijelasin panjang kali lebar, saya juga bingung mendengarnya. Kayaknya bingung ya saya membedakannya. Tetapi saya coba buat dengan kata-kata kunci aja. Training itu kita dapat knowledge. Mentoring itu kita dapat experience, pengalaman. Coaching itu kita dapat metodologi. Coach, metodologi itu seperti apa, Coach? SWOT is metodologi. Kita bisa coaching pakai analisa SWOT. Coaching ada pola modelnya, ada. Grow model, ya, itu kita bisa lakukan, ya, untuk kita melakukan pola coaching kepada tim kita dengan grow model. Tanya goalnya apa, realitinya seperti apa, option, pilihan-pilihan yang mau dilakukan setelah Anda menemukan masalah dan akan mencapai tujuan itu apa, setelah selesai wrap up, grow model. Itu semua metodologi, ya, metodologi dengan tahapan A, tahapan B, dan disinilah teman-teman leaders, teman-teman coach, atau Anda seorang business owner harus memahami hal tersebut. Oke, sebelum masuk ke millennial mindset, saya buka pertanyaan lagi Bang Unggul. Silakan, silakan. Iya, silakan teman-teman. Ya, ini luar biasa ini. Knowledge, metodologi, dan experience. Silakan. Silakan teman-teman. Silakan bertanya yang ada hubungan dengan pekerjaan boleh, dalam memimpin boleh. Saya akan sharing apa yang saya ketahui. Silakan. Pak Iman. Pak Iman. Boleh? Pak Iman? Oh, enggak. Pak Iman, Boleh, mau nanya silakan Pak Saya Iman. sedang mau TS. Ini Pak, lagi Ya. cek. Ini Pak, izin lagi sedang di nasabah. Oh iya, iya, OTS. silakan. Mau nanya apa Pak Iman? Izin tadi enggak Pak? Oh maaf ini kebencet. Oh, kepencet. Oke. Oke, ya, Oke, ya, nggak apa-apa. ya. Yang lain, boleh yang Kalau lain? ingin bertanya, silahkan di unmute. Dan kalau tidak bertanya, di mute tidak apa-apa. Oke, Silahkan, 1-2 pertanyaan. silakan. Ini banyak yang menyimak. Dan Kalau silakan. tidak ada, saya ingin bertanya lagi di coach. Tapi kita Silakan. tunggu dari teman-teman. Ya, Saya mungkin. Ya, Silakan Pak Okta Ah. lagi. Wah, Pak Okta, keren nih Pak Okta nih. Silakan Pak Okta. Tadi yang disampaikan di slide terakhir ya, Ya, Bang. ada knowledge untuk training, Yes, experience untuk mentoring, dan metodologi untuk coaching ya. yes. Kalau saya kan pernah mendapat suatu metode pekerjaan ya. Ya, Bang. Mungkin Pak Coach Yeti juga tahu kan ya. Misalnya PDCA, Plan, Do, PDCA. Check, Action. Yes. Itu masuknya di metodologi ya. Yes, Misalnya gitu ya. metodologi Bang. Metodologi Oke. Bang Okta. Nah, saya hanya memastikan itu aja. Yes, itu metodologi Bang Okta. Jadi kalau Baik. kita pakai PDCA, kita akan tanya sama tim kita, rencana kamu apa? Gitu. Oke. Oke, dari Nah, tadi rencana SWOT, itu. SWOT itu di apa? SWOT di experience apa? Ya, Kalau SWOT metode analisis. Ya, kadang-kadang SWOT analisis itu menganalisanya dan saya menggunakan TOS metric Pak Okta untuk menemukan menjadi strategi. Dan saya sebagai coach, saya bertanya dengan metodologi itu. Jadi kita bertanya dengan frame berpikir yang sudah ada dan sudah dikembangkan saat ini. Sehingga orang itu bisa menyelesaikan dan mengerjakan dengan terstruktur dan tersistem. Itu luar biasa. Ini yang saya gunakan. Ada yang bilang, Coach,
Gimana saya menghadapi UKM, Coach? Kan UKM kadang-kadang cuma tamat SMP, tamat SMA. Saya punya pengalaman telah banyak UKM sekarang yang go internasional, ekspor, ya. Walaupun mereka punya pendidikan yang bagi kita, aduh, mereka masih cuma SMA. Tapi ternyata dengan saya memberikan frame yang saya ubah dalam bentuk kanvas, mereka pakai post-it, kita diskusi, wah, luar biasa Bang Okta. Nanti saya kasih sampelnya nih di belakang nih. Ada beberapa sampel dan teman-teman bisa cek YouTube saya Margeti Herwin, itu ada 800 video ya, saya Luar share biasa. dari klien-klien saya tanya, dan saya setiap Selasa malam ada program di RRI Pro 3 namanya XBIZ. Itu yang saya undang narsumnya adalah binaan-binaan saya. Ya, dan sekarang ada beberapa binaan yang lagi buka booth di Inakraf 2025 di JCC. Lah mereka terus tumbuh bisnisnya. Omsetnya udah ratusan juta, Bang Okta. UKM. Oke. Makasih Bang Okta. Makasih, Bang Coach. Unggul. Wah, Bang Okta. Bang Unggul Ya, silakan. silakan teman-teman. Ada yang mau Ada nanya suatu lagi? pertanyaan dari teman-teman, silakan. Atau bisa di chatting Kalau tidak kalau ada, saya yang bertanya nih. Seperti silakan. biasa Boleh, saya bertanya boleh nih. saya tanya. Ah, Oh ya, silakan mau nanya. silakan. Dengan siapa nih? Ini Budi. Pak Oh, Budi. silakan Mas Budi. Iya, Silakan Pak lanjut. Budi. Kaitannya dengan metodologi kan Yes. setiap klien itu kan Yes. barangkali berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan background-nya kan berbeda. Benar, Artinya Pak kalau Budi. coaching itu metodologi Ya, diaplikasikan kepada target yang berbeda berarti banyak atau mempunyai metodologi banyak ya. iya, Pak Budi, metodologinya banyak. Nah, Jadi, jadi iya, berbagai metodologi sampai nyebut kanvas strategi, iya, kemudian dari tadi ada yang mohon maaf komentar PDCE. PDCE itu iya, kan PDCE. yang terdapat di dalam ISO 9001 Iya, itu. benar Bang, Memang kita selalu harus lakukan continual improvement. benar Bang. Jadi nah, ini kaitan dengan metodologi itu loh. Iya, Sebagai metodologi termasuk mind mapping juga ya. oh iya, Pak Budi, benar, benar sekali. Oke. Konfirmasi aja karena kan Jadi Siap. pertanyaannya apa nih, Mas Budi? Konfirmasi. Pertanyaannya apa nih, Mas Budi? Konfirmasi Bang Unggul. Oh, oke, siap. Saya punya Siap. pendapat, apakah betul atau enggak gitu loh. Jadi Oke, siap, siap. kemudian metodologi itu loh, berbagai metodologi apa saja Iya, yang biasa dipakai, karena saya beranggapan bahwa setiap target itu, setiap individu iya, itu kan berbeda. benar, Berarti kan metodologinya beda-beda lah untuk benar, segera cepat menerapkan metodologi tertentu yang ampuh dan bisa apa itu tadi, berarti kan banyak. banyak metodologi yang diterapkan, Iya, mindsetnya iya, mapping benar, ya. benar, Mappingnya harus luar biasa itu. benar. Jadi Pak Budi, saya biasanya di awal pada saat saya mendampingi pebisnis, korporasi, atau bahkan top level dari sebuah grup holding company, saya punya pola untuk saya gali dulu. Saya bertanya dulu. Nah, saya bertanya untuk saya tahu. Nah, bukan kebalik. Saya memberikan sesuatu untuk klien saya tahu. Itu bahaya. Saya ngajarin orang-orang top level, saya ngajarin orang-orang yang lebih top. Wah, itu mereka bilang, oh saya udah ngerti itu coach, nggak usah diajarin coach. Tapi saya menggunakan pertanyaan. Nah, salah satu contoh, ada klien pada saat saya baru ketemu bilang bisnisnya lagi terpuruk coach. Bisnisnya harus diapain nih coach? Bisnisnya turun terus. Saya bertanya gini, Pak, saya mau tanya beberapa hal boleh nggak? Nah itu teknik NLP itu. Boleh, boleh. Bertanya beberapa, boleh. Terus saya tanya gini, oke, apa kekuatan dari bisnis Bapak dibandingkan bisnis yang sejenis? Dia nggak bisa jawab. Hah, apa ya kekuatan saya ya? Ya, berarti kalau Bapak nggak tahu kekuatan Bapak, bagaimana Bapak bisa menjual untuk orang yakin terhadap perusahaan Bapak? Orang produk dan perusahaan Bapak aja Bapak nggak tahu kekuatannya. Diam dia. Oh iya coach ya. Oke. SWOT analisis dulu. Ya, tapi saya bertanya. Bang, Iya, iya. saya bertanya, ternyata dia nggak tahu. Oke, catatan pertama dia nggak tahu kekuatannya. Saya tanya lagi. Kira-kira kelemahannya apa Pak? Wah, kelemahan perusahaan saya udah pengalaman. Pengalaman dia nggak bisa nyebutin juga. Tapi dia bilang bahwa perusahaan itu nggak ada masalah selama ini. Dia tidak pernah mengakui, berarti dia denial. Pak Budi, nggak apa-apa juga. Karena bukan salah dan benar. Oke, berarti Bapak kelemahannya nggak tahu atau nggak punya, Pak? Dia nggak bisa jawab.
Karena dia merasa perusahaan itu nggak punya kelemahan, tapi dia nggak tahu kekuatan. Oke, Pak, opportunity apa yang Bapak bisa dapat ke depan? Ah, dia tahu nih opportunity-nya. Opportunity-nya ini. Oke, berarti masa depan dia tahu apa yang harus dia capai. Dia nggak mempersiapkan diri dia, perusahaan dia, leader dia untuk mencapai opportunity dari pola pikir, pola diri, pola kerja. Dari situ, oke kita list. Oke Pak, kita siapin ini dulu, dia berlatih, Oke. dia membuat, baru dia bilang, setelah sesi coaching dia gini, wah luar biasa Pak, Coach Getty, sesi kita hari ini. Loh, saya kan nggak ngasih tahu apa-apa Pak. Tapi ini sangat berharga ini. Metodologi coaching ini benar-benar membuat saya ini tahu apa yang harus saya lakukan. Itu poinnya Pak. Oke, jadi Bapak, tanpa mohon ya, tadi ya kan Pak dalam Budi. sport tuh biasanya kan biasanya saya balik juga ya dari trade Yes, dulu. Tapi yes, kalau dari boleh, trade tadi boleh, bisa nanti menjadi hambatan dan boleh. pikir optimis yang Iya, apa tadi. Tapi boleh. tapi 4 elemen itu kan biasanya kan kita petakan di dalam bentuk apa tuh apa tuh Iya. koordinasi itu gitu. Iya, iya. Nanti baru dibikin TOS matriksnya maksi-maksi, maksi-mini, mini-maksi, mini-mini. Itu ada kanvasnya. Akhirnya tidak dituangkan dalam bentuk kanvas itu ya. Oke. Bener. Nanti baru turun kepada strategi, baru kita bikin plan sama-sama. Dan itu sangat fun, inspiratif. Caranya menggali dulu, mendengarkan dulu, Bener, bener menggali Pak Budi. permasalahan yang di lapangan. Yes. Nah, itu tak pikir-pikir, mohon maaf, bukan saya Ya, tahu. Sun Tzu war strategi juga kurang yes, lebih Sun Tzu. seperti itu. Keren-keren Ya, Pak Budi. oke. Terima Nah, kasih saya Pak cuma Budi. teori, belum praktek nih. Nanti kita praktek sama-sama Pak. Terima kasih Terima kasih. konfirmasinya. Terima Ya, kasih Pak Budi. Oke, Bang Unggul, ada pertanyaan? Boleh. Ya, jadi kaitannya dengan metodologi tadi, itu Yes. tadi Coach Getty memperkenalkan SWOT analysis. Yes. Nah, kira-kira bagaimana bisa mengkonversi Yes. metodologi tadi menjadi learning by doing? Oh, oke. Nah, ini pada saat penerapannya begitu. Yes, 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 yes. Yes. Jadi pertama kalau saya nanya internal karena orang itu tahu internalnya. Kalau eksternal dia agak susah karena dia di luar dari diri mereka. Nah, berarti kalau mereka tahu Ya. kekuatannya, mereka tahu kelemahan, mereka tahu. Baru kita sama-sama melihat ada opportunity apa Pak ke depan. Tulis opportunity dan tulis ancaman, dia tahu. SWOT-nya di luar. Iya. Nah, matriks tengahnya adalah saya sekarang temukan kekuatan, ya, strength dengan opportunity. Pertanyaannya maksi-maksi. Matriks pertama. Apa opportunity yang bisa Anda capai, ya, dari kekuatan yang Anda miliki? Strategi apa yang harus Anda punya untuk menggunakan kekuatan Anda agar opportunity maksimal? Nah, jadi kekuatan maksimal apa yang harus Anda gunakan untuk mendapatkan opportunity maksimal? Strateginya apa? Wah, dapat strategi 1, 2, 3. Misalnya kekuatannya adalah dia memiliki keunikan dalam membuat produk. Ya, misalnya tas diferensiasi. unik gitu ya. Opportunity-nya dia bisa menjangkau pasar internasional karena di sana belum memiliki produk tersebut. Strateginya apa? Ikut Expo internasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian di Singapura. Nah, itu udah strategi tuh. Nah, itu adalah sebuah solusi dari strength dan opportunity. Nah, terus saya tanya lagi yang kedua, maksimini strategi. Apa yang Anda bisa maksimalkan kekuatan agar ancaman minimal. Nah, jadi maksi-maksi pertanyaannya mini-maksi apa kelemahan yang mesti kamu kurangi agar opportunity maksimal. Nah, mini-mini apa kelemahan yang harus kamu kurangi untuk kamu meminimalkan ancaman. Strateginya dapat. Jadi ini nanti kalau praktek kanvas dengan saya itu gampang Bang, pakai post-it doang. Jadi semua orang, wah, dengan post-it bisa nempel. Tapi kalau disuruh ngomong, disuruh nanya, enggak semua orang bisa. Mereka Betul. malu, Luar takut biasa. salah, takut bertanya, padahal
kita melatih mereka untuk aktif berinteraksi. Ini poin yang teman-teman bisa lakukan dengan konsep. Nanti di akhir sesi ini saya ceritain bagaimana kanvas-kanvas yang saya ciptakan untuk benar-benar powerful dalam membuat metodologi mendevelop people kita. Gitu Bang Unggul. Siap, learning by doing di tempat diskusi. Yes, baru implementasi Bang, baru kita ukur. Gitu. Betul, betul. Ya, siap. Ya, Ya, kita lanjut lagi ya, demikian Bang Unggul teman-teman ya. Kita, yes. Ya, silahkan. Oke, saya share lagi. Atau gini aja, kalau ada yang mau bertanya, raise Oh, langsung hand. raise hand aja nanti pada Ya, saat raise hand, jadi nanti dia bisa Ya. bertanya gitu. Ya, nanti pada saat jeda kita akan masukkan. Oke, kita masuk millennial mindset. Nah, ini yang Ya, dinamakan silakan. Ya. kondisi yang saat ini terjadi nih Bang, VUCA. Volatility, sebuah ketidakjelasan, uncertainty, ketidakpastian, complexity, kerumitan, ambiguity, kerancuan. Ini yang sering terjadi di dunia korporasi atau dunia kerja atau dunia bisnis. VUCA, ketidakjelasan informasi, ketidakjelasan perintah. Besok kamu kerjakan yang ini sampai selesai ya. Sampai selesai itu seperti apa? Selesainya saya sama selesainya bos saya berbeda. Nggak dijelasin secara detail, tidak jelas. Ini kita pokoknya kerjakan secepatnya. Ketidakpastian secepatnya seperti apa, kondisi di luar juga nggak disiapin, semua tidak jelas, kondisi bisnis tidak jelas, kondisi pasar tidak jelas, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, uncertainty. Complexity, SOP-nya rumit, tahapannya tidak jelas, sehingga membuat kita salah prioritas gitu ya, rumit. Bahkan ambiguity, kerancuan dari sebuah pola, sebuah perintah itu jadi membuat bisnis itu seakan-akan tidak jalan dengan semestinya. Nah, apa yang harus dilakukan? VUCA juga. Buat visi. Buat understanding, pemahaman yang jelas di antara tim kerja dalam bisnis atau di dalam partner kerja. Clarity, kejelasan. Agility, lincah jika apa yang kita targetkan di awal sudah tidak relevan lagi, langsung pivot. Makanya metodologi saat ini ya, dengan kanvas, dengan strategi-strategi yang lebih cepat, dengan OKR, Objective Key Result, ya, itu lebih cepat dibanding pola-pola yang mungkin lama, bukan nggak salah, tapi kondisinya udah nggak relevan. Ya, ada dulu saya pernah belajar dan saya juga certified balance scorecard. Wah, balance scorecard saya terapin di UKM, babak belur UKM karena UKM itu sering berubah polanya, nggak tepat di balance scorecardin atau menggunakan Six Sigma metodologi kepada UKM, keburu mereka bangkrut untuk mereka menemukan pola terbaik. Makanya saya menggunakan apa? Saya menggunakan Scrum metodologi, saya menggunakan OKR yang lebih taktis, lebih lincah dan cepat berubah dalam by week. Nah, itu polanya teman-teman. Ini leaders milenial sekarang nggak bisa kita pakai pola lama, kita ketinggalan. Karena nih umur yang lahir tahun 4664 nih sekarang mungkin udah jadi komisaris-komisaris nih baby boomers. Orang-orang pengawas, orang-orang pembina di perusahaan atau bahkan ini kakek neneknya milenial gitu ya. 65, 76 nih kita nih Bang Unggul nih. Kita zaman generation X nih kita, Gen X. Baru Siap. dari tahun Iya. 77, 95 ini mulai Gen Z, milenial, dan 96 ke sekarang ini udah dianggap generation Z sebenarnya. Mereka udah kerja ini sekarang Gen Z ini. Dari lahir 96. Tapi ada yang bilang begini, Coach, ini kita mengalami kendala dengan Gen Z. Kenapa? Mereka kadang-kadang datang tidak tepat waktu. Mereka sering hilang. Sering ini bekerjanya di kafe. Jadi mereka kondisi udah berbeda. Ya, kadang-kadang kita masih sibuk dengan pola lama, harus hadir ke kantor, harus bekerja dengan pola 9 to 5, 9 to 5. Ini nggak cocok lagi bagi generasi milenial. Ya, ruang kerja yang tersekat nggak cocok bagi milenial. Karena milenial senang kerja dalam kelompok-kelompok yang santai, yang fun, seperti rumah gitu ya. Bahkan mereka sangat inovatif terhadap ruang kerjanya dan cara kerjanya. Ya, mereka banyak menempel-nempel gambar di dinding, mereka menempel post-it strategi di komputernya dia gitu ya.
ini terjadi kalau kita bilang di kantornya Google. Nah, bagi yang sudah pernah melihat kantornya Google itu sama sekali berbeda. Dan sekarang kalau kita lihat ke kantor-kantor startup yang benar-benar didominasi oleh Gen Z, lihat kantornya, luar biasa. Di kantornya ada meja biliar, di kantornya ada band, ya. Dan Unilever sudah menerapkan ini dari tahun 2007, ya 2007-2008 kantornya Unilever, ya itu sudah seperti kantor milenial gitu ya, walaupun itu masih awal. Lihat millennial generation, milenial akar rumput, polanya, nilai prioritas mereka pertama kekeluargaan dan kebersamaan, bukan kesejahteraan. Ini saya ambil dari internet resource-nya, dan ini sudah mulai juga terjadi tantangan dan kendala di Amerika atau negara-negara adikuasa untuk menghadapi milenial. Kita nggak ngebahas lebih banyak di sini, ini nanti mungkin di materi lainnya. Nah, bagaimana ya HRD kita mendevelop ya human development strategy for millennial leader. Pertama, leadership program yang teman-teman punya itu mesti dianalisa ulang apakah ini bisa membantu para Gen Z. Nah, ini harus ada orang-orang Gen Z pemimpin yang memiliki wawasan ini. Talent development-nya seperti apa? Rekrutmen yang dilakukan adalah sebuah tahapan yang benar dan cocok nggak saat ini? Ini 3 poin penting dalam human development strategy. Sehingga ini akan sangat membantu teman-teman menemukan pola yang tepat dalam menjaring Gen Z. Sehingga kita tidak menemukan Gen Z yang satu, ya nilai-nilainya tidak sesuai dengan nilai-nilai perusahaan kita. Ya, mereka nggak tanggung jawab, mereka kadang-kadang menyepelekan, tidak ada rasa hormat, tidak memiliki kode etik. Nah, ini yang perlu dibuat sehingga bisa disiplin dan konsisten. Karena saat ini ya millennial generation itu termasuk Gen Z itu memiliki umur ya di antara 20 sampai 39 dan dia mendominasi jumlah pegawai saat ini. Ini saya baru dapatnya BPS tahun 2017 ya. Mungkin sekarang lebih banyak lagi nih. Ini 2017 saja udah mendominasi nih. Ya. 46,48% total worker Indonesia. Mungkin sekarang udah lebih dari 50%. Nah, komposisi angkatan kerja Indonesia berdasarkan generasi. Ya, generasi milenial 62 juta orang, Gen X itu termasuk saya karena kita ini generasi yang mengerti teknologi, juga mengerti ngetik pakai mesin ketik. Kita dulu waktu SMP belajar ngetik, tapi begitu SMA belajar komputer, begitu kuliah udah beda lagi. Dan ini mendominasi nih. Ya, sekarang mungkin generasi milenialnya udah lebih besar. Bagaimana? Oh, ini tadi sama. Nah, teman-teman lakukan fact metodologi untuk grid performance. Finding dengan tepat, assessing, ya, menilai dengan tepat, memilih dan melakukan training. Fact metodologi. Indikator milenial bisa sukses, pertama, quality leaders itu adalah nomor 1. Ya, kualitas seorang pemimpin. Yang kedua, baru kekuatan dari corporate culture. Yang ketiga, kualitas eksekutif kompensasi. Nah, nomor 4, millennial bisnis sukses. Product development capability. 5, eksekusi strategi. 6, ability to attract talent people. 7, intellectual leadership in industries. Ini resource-nya dari Action Coach metodologi yang telah berpengalaman dengan metodologi coaching membantu ratusan ribu pebisnis dari seluruh dunia. Ya, ini yang menjadi poin utama. Jadi kalau teman-teman nanti mau membuat bisnisnya tumbuh, perhatikan poin nomor 1. Quality of leaders itu benar-benar harus diutamakan. Baru poin-poin lainnya. Nah, impact-nya apa? Body, mind, heart, and spirit. 1, mindset yang berhubungan dengan body, knowledge, skill, communication, and managerial experience, managerial knowledge. Ini akan membantu seorang leaders dari body and mind. Body adalah PQ, physical quotient. Mind adalah IQ, intelligent quotient.
Body and mind itu didominasi oleh otak kiri kita. Tapi ada yang lebih penting, heart and spirit. Nah, heart and spirit adalah tentang satu, perilaku, attitude, di mana kita melihat karyawan kita dari perilakunya. Tapi perilakunya itu bukan siapa dia. Karena ada kemampuan gitu ya. Juga ada tentang keyakinan, belief, ya, value dan identity. Ya, sehingga yang namanya mindset, yang namanya body and mind itu meningkatkan kinerja kerja, tapi yang namanya heart and spirit, teman-teman leaders harus bisa membuat yang namanya lingkungan yang tepat karena dia sangat berpengaruh terhadap perubahan diri seseorang. Coach, yang namanya environment dalam sebuah perusahaan itu apa aja? Satu, visi, misi, culture sebagai fondasi. Dua, reward and punishment dari setiap kinerja pencapaian pekerjaan mereka. Apalagi, aturan perusahaan yang memang sangat membantu sehingga semua karyawan termotivasi, terinspirasi, bahkan bisa terus meningkatkan potensinya. Nah, teman-teman, hal ini yang teman-teman bisa sangat lakukan dalam hal diri teman-teman menjadi seorang leaders yang handal dan kompeten. Nah, sekarang saya masuk ke 5 disiplin business leader sesuai dengan Boleh, tujuan ini mohon utama. maaf ini. Oh ya, silakan Pak. Boleh mengkonfirmasi Oh, yang boleh disampaikan. Pak. Silakan Pak. Tadi kan beberapa poin sangat penting ya, Yes, kaitannya dengan agile dan adaptasi terhadap yes, visi, misi, value dari corporate di mana dia akan berada. yes. Yang tentu ini saling menyesuaikan ya. Ya, benar Pak Budi. Jadi value dari suatu corporate itu kan bisa berubah, tapi Ya, tidak sedinamis benar. perilaku yang apa tadi yang Gen Z atau apa Yes, Gen Z, benar Gen Pak Z itu Budi. tadi. Ya, Karenanya kan masalah communication skill ini yang perlu yes, kita miliki, dilatih. Yes, dilatih itu. Terus yes. yang terakhir, mohon maaf ini, Ya, kan ingatan saya tidak seperti Anda-Anda itu ya, ya, Pak. relatif saya sudah 67 beda dengan kawan-kawan tadi. Yes, yes, silakan Pak Budi. Ini bahannya ini boleh di-sharing sehingga saya membacanya itu berulang-ulang, Boleh. mengkonfirmasi, oh ini gitu. Bagaimana? Yes, boleh. Nanti ini ada di YouTube, Pak. Bisa dilihat kembali, Pak Budi. Dan Iya. ini saya tulis di coachmargeti.com dari tahun 2008 sampai 2025. Tahun ini saya menulis semua slide by slide ini dalam artikel. Penjelasannya ada. Oh, Nanti masuk ke coachmargeti.com, Pak Budi. Lihat artikel, ada sekitar 270 artikel. Saya tulis wow. dari 2008 sampai 2025 tentang pengalaman, keilmuan, apa yang saya pelajari selama saya jadi coach dan jadi profesional, ya. Dan videonya ada di YouTube saya. Oh, berarti baik. Itu yang terpenting kayaknya ya. Yes. Karena bagi saya sekilas seperti ini, paham seolah-olah. Tapi daya lekat di dalam benak saya itu kadang beda ketika waktu Yes. SMA atau mahasiswa. Yes, Pak Budi. Jadi perlu Keren. pengulangan gitu. Yes. Terima kasih kalau memang Terima saya kasih. dapatkan ini Siap. Terima bahannya kasih. ini. Terima kasih Pak Budi. Jadi Terima kasih. teman-teman, di sesi seminar saya ini kelihatan satu slide membicarakan banyak yang sifatnya sangat umum, general. Tapi pada saat sesi coaching, satu slide ini bisa satu sesi coaching saya. Karena saya melatih leaders, melatih korporasi, sehingga mereka benar-benar paham bagaimana menggunakan potensi mereka dengan benar, sehingga hasil luar biasa mereka capai. Dan ini semuanya ada toolsnya, ada video tutorialnya. Bahkan kalau coaching sama saya berikan Google Classroom untuk bisa terus belajar. Oke, mohon izin untuk melanjutkan. Ya. Nah, ini teman-teman boleh catat. Apa sih 5 disiplin business leader di era milenial saat ini? Yang pertama, kita harus punya cara berpikir disiplin sustainability.
Ya, sustainability ini akan kelihatan oleh strategi bisnis yang kita lakukan. Apa bisnis strategi? Bisnis yang dibangun atau dipimpin oleh teman-teman saat ini sebagai seorang leaders haruslah dapat tumbuh, berkembang, dan berinovasi untuk keberlangsungan ke masa depan dengan terus memberi manfaat kepada seluruh stakeholder yang ada di bisnis. Itu disiplin pertama. Coach, apa yang harus saya perhatikan untuk saya memiliki sustainability disiplin ini? Teman-teman, ada 4 critical area untuk teman-teman bisa sebagai leaders dan memiliki disiplin leaders ini di era milenial. Pertama, pastikan Anda selalu tahu opportunity. Ya, opportunity ke depan apa? Walaupun saya seorang leader, saya melihat ada opportunity ke depan yang bisa membantu saya dalam memimpin perusahaan, departemen, atau unit kerja saya. Yang kedua, leverage. Leverage ini apa yang saya bisa buat satu kali, tetapi dapat dipergunakan berkali-kali. Membuat sistem, membuat struktur, membuat SOP, membuat pola kerja. Sehingga ini menjadi disiplin Anda sebagai leaders. 3, scalability. Bagaimana saya selalu membuat scale dari hasil kerja saya atau departemen saya terus tumbuh. Kalau saya sebagai pebisnis, bagaimana bisnis saya memakin besar? 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang. Bagaimana produk saya punya produk kategori 1, kategori 2, kategori 3. Itu namanya scalability. Yang keempat, marketability. Nah, marketability ini mungkin lebih tepatnya kalau saya pebisnis, produk saya bisa menjual dirinya sendiri. Coach, kalau saya sebagai profesional seperti apa mekanisme marketability ini? Diri saya bisa menjadi figur, bisa menjadi contoh buat teman-teman saya yang lain. Bukan sombong, tapi saya mau sharing, saya mau berbagi tentang apa yang saya lakukan untuk bisa jadi sukses. Jadi saya melakukan sustainability, ya karena kalau saya sebagai sebagai personal dalam sebuah bisnis, sebagai leaders dalam sebuah bisnis, karena saya tidak menjual diri saya keluar, saya bisa benar-benar dipahami pola saya adalah pola terbaik untuk membuat saya memimpin dengan yang terbaik. Ini yang pertama, sustainability. Disiplin yang kedua. Nah, catat dulu ya teman-teman ya, poinnya ya. Disiplin yang kedua namanya predictability. Nah, kalau tadi sustainability bisnis strategi, kalau predictability business development. Apa itu? Pemimpin bisnis haruslah dapat memprediksi, satu, kalau kita di bidang sales, penjualan ke depan. Kalau kita seorang development, pertumbuhan bisnis. Kalau kita seorang finance, mungkin bagaimana keuntungan ke depan bisa saya peroleh. Kalau saya di operasional, bagaimana efisiensi dan efektivitas bisa terjadi karena saya bisa memprediksi sebuah hal dan kondisi yang akan terjadi di masa depan. Ya, sehingga itu akan membantu perencanaan dan antisipasi strategi. Perhatikan. Testing and measuring terhadap hal apa? Nah, kalau di bisnis, marketing, sales and customer, ya, service. Nah, kalau di unit kerja lebih kepada pemahaman atau pendalaman prediksi kepada apa yang teman-teman lakukan di dalam unit kerjanya masing-masing. Yang kedua. Yang ketiga, tentang stability. Stability ini tentang people development di bawah Anda. Pengembangan leaders dan staff di bisnis Anda harus selalu konsisten untuk tumbuh dalam hal nilai budaya, kemampuan, karir, kesejahteraan yang secara otomatis juga harus membuat bisnis Anda terus lebih baik dan berkembang ke depan. Perhatikan 3 critical area ini teman-teman. Leadership, talent development, recruitment. Coach, saya sebagai seorang leaders nggak bisa menolak kalau saya dikasih anak buah yang bermasalah. Karena saya departemennya departemen yang sifatnya umum, biasanya orang-orang bermasalah dari departemen lain dikirim ke departemen saya, coach. Sehingga saya pusing. Nah, ini hal yang sering terjadi. Ini yang sering terjadi jika Anda menghadapi poin seperti itu. Nah, ini Anda coba perhatikan bagaimana Anda mempunyai leadership pola atau knowledge atau training Anda lakukan kepada tim Anda.
Bagaimana Anda menemukan talent-talent terbaik, ternyata dia nggak cocok di sini nih, dia cocoknya di bagian ini. Walaupun Anda ya menerima karyawan dari tempat lain yang bermasalah, belum tentu bermasalah di tempat Anda kalau Anda melakukan pola rekrutmen dengan tahapan-tahapan yang Anda buat sendiri misalnya. Memungkinkan coach, memungkinkan aja karena Anda bertanggung jawab terhadap setiap tim di bawah Anda. Yang keempat, konsistensi tentang eksekusi strategi. Implementasi dari strategi dan action plan yang dibuat haruslah secara konsisten dijalankan dan diukur keberhasilannya. SOP bukan hanya dibuat untuk kelengkapan tools bisnis, tetapi merupakan panduan yang lengkap untuk dapat dilakukan secara konsisten. Apa yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan 3 critical area ini. Proses, ya, manajemen, ya, dan financial control. Coba analisa, apakah proses kerja di departemen Anda ini sudah benar. Kadang-kadang SOP-nya sudah dibuat, tapi anak buah kita mau cepatnya aja. Dia menghilangkan proses-proses penting. Itu akan berpengaruh terhadap konsistensi. Jangan sampai pekerjaan sudah selesai diulang lagi dari awal karena ada hasil yang tidak sesuai dengan yang kita targetkan. Manajemen. Mungkin di situ aturan manajemennya seperti apa. Lengkapi dulu baru masukkan. Poin-poin penting apa yang harus di checklist sehingga itu menjadi pola manajemen, pola pengaturan agar bisnis bisa dijalankan dengan benar. Kalau nggak ada, buat aturan manajemennya. Kalau sudah ada, bagaimana kita menjaganya dan mengkontrolnya. Nah, nomor 3, financial control. Kalau di departemen kita, apakah kita dikasih budget? Nah, itu bagaimana mengelolanya. Kalau kita disuruh yang mengawal budget, bagaimana cara mengawalnya. Nah, ini teman-teman yang nomor 4. Yang terakhir, 5 disiplin yang terakhir adalah tentang connection. Ini tentang mission responsibility. Hubungan dan koneksivitas perusahaan dengan lingkungan atau diri kita, departemen kita dengan sekitar haruslah memberikan manfaat dan nilai yang baik yang dapat dipertanggungjawabkan bagi keberlangsungan bisnis jauh ke depan. Poinnya apa? Nah, 3 main idea. Coach, di departemen saya berarti bisa dong mengadopsi turunan dari value of company sehingga kita kesepakati menjadi implementasi dari core value yang ada untuk bisa dijalankan secara disiplin. Yes, kita punya core value yang menjadi turunan dari company. Kita jalankan, kita kembangkan, kita sepakati, dan kita komit untuk mengimplementasikannya. Yang kedua adalah tentang purpose, ya, tujuan besar. Dan yang ketiga, kita memberi giving back nggak buat sekitar kita. Oke, nah ini 5 hal disiplin yang menjadi poin utama penjelasan saya hari ini. Oke, silakan. Nah, ini ada yang mau chat. Oke, ada kendala sinyal. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Boleh, teman-teman. Yang mau bertanya, silakan. Karena ini luar biasa nih. 22 orang stay. 24. 24 termasuk saya dan Bang Unggul. Siap. Jadi Silakan. yang terakhir tadi kan kalau saya mindset saya kan Yes. berkecimpung di bidang standar ya. Itu Yes. ISO 27.000 Yes, tentang Pak Budi. social responsibility. Yes, Pak Budi. Jadi saya cocok-cocokkan kemudian tadi yang continual improvement QMS Yes. 9.000. Yes. Kemudian kitanya dengan proses tadi ada di 45.001 tentang kalau di pabrik tempatnya Abang siapa itu? Bang Unggul. Unggul, nah itu tentang K3. Jadi Yes. menyambung, cuman kalau yang dibikin coach ini sepertinya Yes. adalah pointer-pointer yang Ya, merupakan penting aja. Iya. iya, jahitan dari mana-mana. Jahitan. Yes, Bang Ya, Bang jadi Budi. saya acungi jempol 2, tapi dengan syarat Yes. nanti bahannya saya ingin dapatkan pelajari Siap. lebih dalam. Siap, Pak Budi. Jadi pada saat mereka butuh kontrol atau asesmen, di situ konsultan ya, Pak Budi. Konsultan masuk untuk mengakses, menilai, terus membuat usulan. Nah, itu memang harus berjalan. Ya, dan kita
dalam bisnis itu nggak bisa asal jalan. Semuanya ada polanya, ada aturannya, ada orang yang ahli dan expert gitu ya, untuk Ya. benar-benar bisa jalan bersama dalam ekosistem. Keren Pak Budi. Silakan yang lain. Kemudian yang kedua ini mohon maaf Yes, silakan Pak Budi. saya kaitannya dengan visi misi value dari Yes, corporate itu yes. kaitannya dengan strategi dan implementasi dijadwalkan dalam bentuk timeline gitu, time framework ya. Apa Yes. memang harus seperti itu atau gimana? Ini kan Nah, normatif yang saya yes, ketahui ya. normatif. Jadi kalau kita melakukan timeline kerja kita sehari-hari tidak ada hubungannya dengan visi misi yang sudah menjadi fondasi dan kesepakatan seluruh orang, bahkan bersama pemilik atau shareholder perusahaan, itu akan sia-sia dijalankan, Pak Budi. Karena pasti tidak mencerminkan visi misi company. Salah satu contoh misalnya gini, visi misi company adalah mengutamakan yang namanya green environment. Tapi pelaksanaannya mereka masih buang sampah sembarangan, tempat sampah nggak ada, udah gitu terjadi pemborosan. Wah, itu udah nggak relevan kan, Pak Budi? Nah, itu boleh dibilang nggak sejalan itu dengan visi misinya, dan itu boleh ditegur oleh para leaders ataupun pengawas ataupun komisaris dari company itu gitu, Pak Budi. Artinya leader di sini juga harus mengetahui keseluruhan, bukan Yes, hanya profit margin aja. Kadang kan benar, yang dituntut kan profit margin saja si benar. komisaris itu, Yes, terserah caranya Anda gimana, yang penting yes, nggak melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Kadang-kadang yes. nabrak pun terserah, yang penting margin. Dapat. Nah, ini menarik nih, Pak Budi. Saya punya pengalaman. Baru aja tahun 2024 kemarin saya dampingin korporasi besar, pabrik, di mana selama ini fine-fine aja sih, dapat omset, dapat profit, tapi nggak tumbuh-tumbuh, signifikan segitu aja. Tapi begitu coaching, saya membuat sebuah pola coaching untuk membuat mereka sinergi, membuat mereka punya tanggung jawab bersama dalam mencapai target perusahaan. Dan dengan metodologi OKR, Objective Key Result, mereka menggabungkan 7 departemen dalam sebuah format strategi dan action plan yang terukur, dan akhirnya mereka naik sekitar dari target 250M mereka tutup di 312M 1 tahun, Bang. Itu luar biasa. Dan coaching sama saya cuma sebulan 2 kali. Jadi memang mereka yang melakukan, saya mendampingi untuk membantu cara berpikir, membantu cara mereka mengelola diri mereka, potensi mereka, dan juga cara kerja yang mereka lakukan secara metodologi. Itu Pak Budi. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman di sini. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Silakan. Yang ada mau bertanya di sini, ini teman-teman Bank DKI boleh nih. Ada wakilnya nanya. Karena nih saya lihat banyak nih yang ikut nih. Silakan. Ayo. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ini juga ada beberapa dari klien-klien saya yang ikut. Ada ini juga Rumah Sakit Avicenna yang ikut siapa nih? Bu atau Bapak boleh bertanya. Wah, Rumah Sakit Avicenna. Bisa juga pertanyaannya ditulis Di di chatting. chatting ya, di chat roomnya. Silakan. Silakan. Ada yang bertanya. Oke, Bang Unggul, kalau mau bertanya, biasanya Bang Unggul nih yang bertanya nih, sambil teman-teman yang lain mungkin lagi mau coba mencari pertanyaan yang tepat. Atau Pak Okta nih, Pak Okta lagi nanya nih, menarik nih. Ya, siap. Pak Okta. Kalau metodologi kan banyak tuh metodenya Yes, ya. yes. Lalu bagaimana kita menentukan satu metodologi yang tepat untuk Yes. suatu bisnis atau suatu keadaan? Satu keadaan. Nah, ini tergantung pengalaman kita nih, Pak Budi. Pada saat kita mendampingi gitu ya, tentu kita pernah menjadi seorang profesional, pernah menjadi seorang yang mendampingi atau memimpin sebuah perusahaan, Pak Budi. Pak Okta, sorry Pak Okta. Nah, jadi kita sebenarnya tahu nih, kita pakai pola yang mana nih untuk kasus yang ini. Jadi nggak ada keharusan harus seperti apa. Tapi saya sebagai business coach, saya punya metodologi
untuk membangun dan mendampingi bisnis yang menjadi klien saya. Pertama dari tahap kontrol dulu Pak Budi. Pak Okta. Dari tahap kontrol. Nah, tahap kontrol itu semua hal yang bisa dan harus mereka kontrol itu saya tanya, saya coaching sehingga mereka memperkuat yang namanya kontrol di company-nya. Tahapan kedua, kalau sudah kontrol, mereka harus bisa meningkatkan yang namanya customer dan cash flow. Jangan ditingkatkan customer dan cash flow sebelum fondasi kontrol Anda siap di bisnis. Karena begitu kita naikin dengan digital marketing, promosi, iklan, justru tambah chaos bisnis kita karena tidak ada alat kontrol. Setelah kontrol, customer and cash flow, yang ketiga konsistensi. Konsistensi ini adalah tentang bagaimana SOP, sistem kerja. Kenapa baru tahap ketiga kok sistem kerja? Bukan berarti tahap kontrol dan customer tidak ada sistem kerja, tapi fokus kita tingkatin dulu. Kita punya pendapatan, punya omset, sehingga kita punya untung. Karena beresin yang namanya sistem itu butuh waktu lama. Kita tidak bisa kejar-kejaran antara cash keuntungan dengan kita rapiin sistem, akan berantakan. Setelah yang ketiga, baru kita lakukan cooperation. Cooperation apa? Kerjasama antar tim. Itu saya coaching sehingga mereka bisa sinergi. Kenapa? Karena SOP-nya udah ada, aturannya udah ada. Baru tahap kelima ya adalah tentang kongruen, sinergi. Jadi timnya udah ada, udah punya banyak cabang, tapi mereka sinergikan sehingga C yang terakhir, yang keenam, itu kita bisa celebration, kita bisa copy, bisa jual franchise, bisa jual sistem bisnis kita. Di situ poinnya, metode yang digunakan. Dari setiap level itu, saya kembangkan banyak metodologi, dan metodologi itu seperti apa yang kita pelajari di kuliah, Bang. Cuman kadang-kadang kita belajar ilmunya aja, tapi kita nggak tahu, ini nanti kerja kita gunainnya di mana ya. Akhirnya kita ini paham, tapi begitu kita menjalankan dalam pekerjaan atau apa, nggak ada yang ngajarin kita mana duluan, mana belakangan. Seperti itu, Ya. Pak Okta. Tadi dia Pak Coach Gilty bilang yang balance scorecard ternyata kurang begitu cocok ya di UKM. era sekarang ya. Bukan di era sekarang, Pak, di UKM. Di UKM diajarin balance scorecard pusing, kecuali bisnis itu memang bisnis yang besar, yang memang banyak departemennya dan rumit, ribet. Nah, kita perlu sepakati dengan sistem yang lebih lengkap. Biasanya sekarang lebih banyak saya gunakan OKR, karena kalau saya mendampingi perusahaan besar, sistemnya udah ada. Nggak mungkin kita rubah sistem, karena itu mahal. Tapi yang kita satukan adalah bagaimana menentukan objek, ya, target besar, bagaimana mengukurnya, kita bikin key result-nya, dan bagaimana strategi inisiatifnya. Itu yang powerful tuh Pak Okta. Silakan, Bang Unggul. Boleh Bang Unggul. Siap. Jadi kelihatannya SWOT ini bisa melebar, melebar kemana-mana begitu ya. Jadi itu lebih luas dibanding dengan balance scorecard. Yes, Kira-kira itu yang saya tangkap ya. Ya, lebih luas ya Bang, bukan Oke. benar dan salah, karena semua metode yang ada itu betul. bisa kita gunain gitu. Iya. Mungkin ada bagusnya juga dua-duanya dikombinasikan gitu, saling disinkronkan. Yes. Benar Bang, benar sekali. Oke. Nah, ini slide penutup ya teman-teman ya. Siap, Karena silakan. saya akan jelasin 9 step untuk mensistemasi bisnis setelah kita bisa menjadi seorang leaders di era milenial. Nah, seperti apa? Nah, saya bikin 9 tahapan yang sangat akan mempengaruhi bagaimana kita membangun sistem di bisnis kita. Yang pertama, visi, misi, dan align company culture. Ini adalah tentang value. 4 bagian berikutnya, tentukan smart goal bagi setiap orang, setiap departemen. Terus review organisasi structure, buat job description yang jelas. Jika sudah ada yang tidak relevan, dilakukan perubahan atau penyesuaian, baru tetapkan KPI karena ini tentang people. Ya, setelah itu manajemen sistem dan how to systemize bisa kita kendalikan karena ini proses. Jadi tentang value, people, proses menjadi perhatian Anda sebagai seorang leaders dan eksekutif di era saat ini. Karena ini sangat penting dan ini sangat membantu untuk Anda benar-benar bisa tumbuh. Nah, teman-teman, saya menggunakan kanvas-kanvas untuk saya mendampingi dari mulai
perusahaan korporasi, bahkan saya dampingi kementerian, dampingi Pemda dengan government model, semua pakai post-it seperti ini. Dan itu adalah pengembangan dari bisnis model yang saya pelajari, sehingga 9 elemen ini akan turun ke beberapa kanvas, ya. Dan ini adalah sesuatu yang fun untuk kita benar-benar bisa membuat pola metodologi memimpin, tools dalam memimpin, dan ini semuanya ada toolsnya. Dan saya punya training untuk per kanvas ini. Dan ini nanti saya infokan pada saat ada training publik, workshop, business camp. Ya, ini tentu nanti di programnya Yong Hippo, Bang Unggul. Dan ini Siap, kita ya. akan kembangkan. Jadi teman-teman belajar sama kita tuh bukan belajar teori lagi, karena kita sudah advance banget, sudah expand metodologi kita menggunakan yang namanya design thinking canvas. Saya kira itu teman-teman, dan silakan kita buka ruang tanya jawab atau diskusi. Ya, pas 3:30, mudah-mudahan jam 4 kita kelar. Silakan. Boleh Bang Unggul. Nah, kalau ada yang mau bertanya, kita buka diskusi atau pertanyaan. Silakan. Silakan teman-teman. Pak Aris, dia Pak Aris nih. Halo, Ya, luar biasa. Silakan Pak Aris. Waalaikumsalam. Coach. Yes, Pak Aris, apa kabar? Alhamdulillah. Silakan Pak Aris. Coach, tanya yang itu tahap kontrol tadi sebelum Oh iya, tahap melakukan kontrol. brand Yes. marketing kayak gitu. Yes. Itu seperti apa? Oke. Jadi kalau kita bicara kontrol, yang pertama sekarang ada nggak sih kontrol kita terhadap yang namanya tujuan besar, visi besar. Apa alat kontrol kita terhadap visi besar? Makanya biasanya saya minta teman-teman yang baru didampingi pebisnis memiliki visi, misi, culture yang ditempel di dinding, sehingga itu menjadi alat kontrol, sehingga kita tahu, oh visi kita menginspirasi. Itu namanya alat kontrol untuk tujuan besar, purpose dari bisnis. Yang kedua, kita memiliki alat kontrol untuk yang namanya keuangan. Nah, keuangan kita dikontrolnya gimana dalam bisnis? Apakah mengkontrolnya dengan laporan keuangan tiap waktu, ya? Bagaimana cash flow-nya, bagaimana kita punya neraca dan laba ruginya. Nah, itu mengontrol keuangan, ya. Yang ketiga, kita bisa mengontrol target dan planning yang kita capai enggak? Target planning ini kita ngontrolnya gimana? Apakah kita punya action plan yang kita kontrol, kita punya timeline kerja, kita punya visual board di kantor untuk melihat bagaimana semua proses perjalanan bisnis kita itu berjalan. Yang keempat, bagaimana kita kontrol yang namanya performance, kinerja karyawan, kinerja leaders, kinerja keuangan untuk benar-benar performance-nya oke. Nah, itu namanya alat kontrol pertama. Paris. Measure the strategy. Yes. Oh, yang itu ya, sistem itu ya? Yes, Sistem, yes, Pak Aris. Jadi membuat bisnis terarah, terkontrol, terstruktur, tersistem, terukur, konsisten bisa dijalankan. Silakan. Terima kasih, Pak Aris. Kejawab ya? Oke, mantap. Bang Unggul, silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Boleh, teman-teman. Ya, jadi begini, apa yang diuraikan oleh Coach Getty itu luar biasa. Tetapi di sini tentu kan hal-hal aktual dari klien-klien Coach Getty itu juga memegang peranan penting. Jadi kira-kira sistem apa yang bisa dirancang supaya usaha-usaha mereka itu betul-betul sesuai dengan keinginan mereka. Jadi mereka sendiri bisa mengukur keberhasilan mereka. Ya, jadi saya ada beberapa poin, teman-teman, ya. Pada saat memulai sebuah bisnis, gitu ya, saya memastikan mereka benar dalam cara menentukan target bisnis mereka. Oh, oke. Ya. Itu poin utamanya. Karena begitu mereka benar melakukan itu, mereka akan mudah dalam mencapai target mereka. Saya kasih 3 slide lagi, ini bonus 3 slide, 3 slide bonus. Saya kasih tampilannya teman-teman, ini di luar dari materi 5 disiplin, tapi saya kasih karena pertanyaannya banyak ke arah sana. Nah ini yang pertama, bagaimana step building the business tadi, karena itu penting banget. Yang pertama teman-teman memastikan control mastery.
Yang kedua, customer cash flow booster strategi. Yang ketiga, konsistensi tentang well organized terhadap SOP dan business system. Yang keempat, tentang cooperation, team building. Yang kongruen, align, dan sinergi. Celebration tentang duplication. Ini coaching tahap 1-2 aja bisa 1 tahun. Saya dampingi. 3, 4, 5, 6 tahapan ini bisa ada yang 4 tahun, 5 tahun. Jadi saya dampingi klien saya dari mulai punya cuman industri rumahan, sekarang punya 2 pabrik. Dari cuman jualan di sekitar Jateng, sekarang sudah ke Italia dan ke Perancis. Dari cuma jual baju aja, sekarang sudah jual sampai peralatan fashion lengkap. Jadi itu semua ada Siap, ya. tahapannya, ada prosesnya, dan ada polanya teman-teman. Ya, ini step building the business. Yang ketiga, kondisi bisnis ideal itu seperti apa? Ini yang tadi saya bilang. Terarah, terkontrol, terstruktur, tersistem, terukur, dan konsisten. Ini 6 pertanyaan yang saya tanya di awal pada saat saya melakukan bisnis diagnosis mulai coaching. Oh, tidak terarah. Kalau sudah tidak terarah, nggak usah ditanya yang lain. Udah pasti nggak ada. Karena udah nggak terarah. Tapi kalau orang itu terarah, oh ini ada arahnya. Saya tanya, terkontrol nggak? Oh, ada kontrolnya. Oke, terarah, terkontrol. Saya tanya lagi, terstruktur nggak? Tapi ada yang bingung, Coach. Bedanya terstruktur dan tersistem itu apa sih, Coach? Saya selalu menyebut bisnis harus terstruktur, bisnis harus tersistem. Tapi nggak ngerti apa bedanya. Saya jawab begini, terstruktur ada tahapan, ada pola. Kalau tersistem, ada medianya. Ada nggak orang yang punya bisnis terpola tapi nggak ada medianya? Ada. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Karena dia tahu tahapannya, tapi dia tidak pernah menceritakan, dia tidak pernah membuat sebuah sistem kerja. Nah, makanya sebagai pebisnis kita harus terstruktur dan tersistem. Kalau yang namanya terukur, ada KPI, ada OKR, itu terukur. Baru 5 poin itu ada, kita bisa lakukan secara konsisten. Yang terakhir, ini pertanyaannya tadi, Bang Unggul. Sebelum ke sana, Bang Coach silakan. Getty, Yes. tidak terarah tuh seperti apa begitu? Tidak terarah tuh gini, Bang. Berapa omset kamu yang harus kamu capai dalam 3 bulan ini? Oh, oke. Ya, pokoknya Ya. target kita setahun 12 M, Coach. Ya, kita baru nyampe 1 M sih, Coach, 3 bulan ini. Loh, maksudnya kamu 3 bulan ini 1 M yang kamu targetin? Oh, saya nggak targetin, saya targetin setahun, Coach. Wah, itu udah nggak terarah tuh, Bang. Udah nggak Iya. terpola gitu. Jadi boleh dibilang terarah ini ada kaitannya dengan planning, one Yes. year planning. Oke, Yes. siap. Ya. Kita harus bikin yang namanya business plan 1 year, turunin 90 hari, turunin target bulanan, turunin weekly focus, turunin to-do list. Nah, itu namanya udah terarah tuh, Bang. Oke, siap. Makasih. Menjawab pertanyaan saya. Nah, flowchart ini membantu sehingga visi misi dan value nilai kita ini adalah fondasi untuk ratusan tahun bisnis ke depan karena dia harus inspiratif. Baru buat tahun ini big goals-nya apa? 3 tahun ini, 5 tahun ini big goal-nya apa? Turunkan secara smart goal yang kuantitas. Karena big goal itu kualitas. Baru strateginya apa? Baru prioritasnya apa? Action step-nya. Sehingga lingkaran biru ini namanya action plan. Who, does what, by when. Siapa yang melakukan, apa yang akan dilakukan, kapan mulai dan kapan selesai. That's terarah, Bang. Ini pertanyaan Oke, apa? siap. That's Siap. terarah. Ya. Oke, teman-teman. Nah, jadi menarik nih. Silakan yang mau tanya lagi. Coach Kang Zul kayak mau nanya nih. Silakan Kang Zul. Ya, maaf tadi saya sedang ke toilet sempat Wah. hilang sebentar. Silakan. Ini terkait dengan apa namanya? Mungkin pengalaman Coach Getty Yes. ketika mendampingi klien-kliennya, Yes. gimana kemudian timnya itu membangun budaya secara bareng-bareng. Dan mungkin ada sedikit Ya, jadi kaitkan dengan soal gotong royong juga nih. ya, jadi secara umum klien yang saya mulai dampingi, mereka punya visi tapi nggak ngerti untuk apa. Bahkan lebih banyak yang nggak punya visi misi, Kang Zul. Oke, saya tanya, tujuan bisnisnya apa, Pak? Dia hanya bisa menjelaskan secara tersirat aja. Nah, sama-sama
saya bantu, pertamanya business owner dulu memang yang saya bantu. Kalau top level itu ngikut business ownernya seperti apa. Baru mereka bisa terapkan visi dan misi, karena saya ada tools, ada pola bagaimana bikin visi misi yang mudah, terinspiratif. Ya, misinya itu bagaimana misi terhadap pelanggan, misi terhadap perusahaan, misi terhadap lingkungan, misi terhadap stakeholder. Jadi itu semua ada tahapannya, ada polanya dalam pola coaching. Nah, yang berikutnya setelah jadi visi misi culture, bagaimana disosialisasiin kepada semua karyawannya. Saya cuma bertanya begini, Pak, kira-kira nih, karyawan Bapak itu bekerja sama Bapak karena dapat duitnya atau ingin membangun perusahaan ini, gitu. Nggak bisa dijawab, Kang Zul, karena dia nggak tahu ya, karyawan saya ya bekerja karena digaji. Coba kita nggak gaji, kerja nggak dia? Wah, nggak mungkin, Coach. Mana mau dia kerja nggak digaji? Saya bilang mungkin. Saya pernah dampingi perusahaan yang tinggal 6 bulan lagi dia akan bangkrut, karyawannya semua rela untuk hanya dibayar transport dan uang makannya, mereka sama-sama selama 6 bulan fight sehingga target 1 tahun dia capai dalam 6 bulan, Kang Zul. Itu pengalaman saya yang saya lakukan. Berarti ini the best team, ya, mereka sama-sama, dan ownernya sampai saat ini memiliki loyal employee yang luar biasa. Dan semua anak karyawannya disekolahin sama perusahaan. Nah, perusahaannya masih ada sekarang di Cirebon. Wah, Ya, dahsyat. masih ada. Jadi ini sebuah proses. Jadi pada saat saya dampingi klien saya yang saat ini sudah 18 tahun saya dampingi, alhamdulillah mereka kalau tahu saya udah kayak keluarga. Nih kadang-kadang nih kalau saya ke Bandung saya diem-diem aja nih, jangan sampai ketahuan klien saya nih, bisa, "Oh, Coach, datang sini, Coach. Wah, ini itu." Waduh, karena sangat sangat dekat ya. Emotional touch-nya dapat. Ini yang membuat saya sangat passion di coaching, dan saya alhamdulillah sampai saat ini masih sering berinteraksi dengan mantan klien saya. Ada yang dulu saya coaching 2014, sekarang minta di coaching lagi sama saya karena waktu di coaching 2014 dari 1 perusahaan jadi 3 perusahaan, hari ini dia 18 perusahaan, Kang Zul. Jadi Luar coachingnya biasa. membuat holding, udah bukan bagaimana membuat, kita coaching membuat holding. Kira-kira gitu, Kang Zul. Alright, Mudah-mudahan thank terjawab. you. Siap, siap. Silakan yang lain. Satu lagi nih kalau masih diperkenankan. Oh, boleh, masih sampai jam 4, masih aman. Siap, siap. Nah, ini tentang komitmen, Coach. Yes. Jadi komitmen ini saya pikir cukup penting. Yes. Jadi anggap saja ada suatu seseorang business owner, dia tahu bahwa harus membuat semua yang tadi sudah disampaikan, Yes. mulai dari pola dan sistem dan dari awalnya hingga akhirnya. Ya. Tetapi yang tidak dipunyai itu adalah dari weekly review, lalu ada lagi yang tadi daily review dan task list, checklist gitu ya, to do list. Nah, komitmennya tuh rendah gitu. Nah, itu seringkali terjadi. Orang tuh sadar, tahu, tetapi dia tidak bisa apa-apa gitu. Karena dia nggak bisa membangun komitmen seperti yang kita inginkan atau yang seperti mereka juga tentunya menginginkan begitu. Itu gimana caranya, Coach? Oke. Pengalaman saya begini. Semua impact business owner yang datang ke saya minta di coaching karena prosesnya bermasalah. Dia mengeluh semua prosesnya bermasalah. Coach, penjualan saya turun, Coach. Omset saya akhirnya makin lama makin kecil. Karyawan saya males. Terus partner kerja saya juga udah tidak peduli dengan bisnis ini, Coach. Itu semua dia ceritakan ke saya tentang proses. Kalau dia datang ke konsultan, kata konsultan beres, saya beresin prosesnya. Konsultan membereskan proses, sehingga akan membuang orang-orang yang tidak capable, membuang sistem-sistem yang nggak dipakai, dia handling, dia jalanin dengan cara dia. Kan gitu ya. Makanya konsultan itu sangat spesifik, bukan bisnis sebenarnya. Konsultan pajak, konsultan keuangan. Itu benar kalau dia lakukan seperti itu, karena nggak bisa ditolerir kalau sebuah sistem atau sebuah hal, karena dia license, dia certified di konsultan manajemen yang dia ambil itu. Benar. Tapi kalau bisnis, saya bangunnya dari value dulu. Value, people, proses. Proses nggak berjalan karena people-nya mungkin tidak punya skill dan performance yang benar. Kenapa people-nya tidak mau belajar, tidak mau tumbuh? Karena value-nya belum satu. Kenapa value-nya belum satu? Masih ada tujuan-tujuan yang berbeda dalam sebuah bisnis.
Coach, apakah bisnis besar juga bermasalah dengan value? Yes. Karena bisnis besar yang ambil leaders dari corporate lain, setiap meeting ngomongnya begini si leaders. Kalau di perusahaan saya yang lama, begini Pak. Waktu saya pernah mendapat license dari bla 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 bla, dia bawa value-nya ke perusahaan. Kenapa dia nggak bilang, Pak, ayo kita bangun value ini Pak di sini. Gitu. Jadi itu dari meeting corporate aja udah kelihatan bahwa masing-masing ingin terlihat bahwa dia lebih hebat dari leaders yang lain. Itu nggak akan ketemu value-nya. Karena dia tidak menggunakan value of company-nya sebagai dasar dalam menyelesaikan solusi dan masalah, mencari solusi dalam masalah perusahaannya. Gitu, Bang Unggul. Siap, ya, oke. Jadi value tadi utama ya. Utama. Iya. Dengan beberapa hal yang kita mungkin punya istilah-istilah berbeda, tapi saya lihat teman-teman coach masuk dari value dulu secara umum gitu, Bang Unggul. Oke, luar biasa teman-teman. Silakan bagi yang ingin bertanya, ini kesempatan emas bisa bertanya langsung kepada Coach Getty. Saya di Bandung hari ini, saya mendampingi klien saya yang tahun lalu omset per bulannya ada di 300-400 juta dan tutup tahun ini rata-rata 1,5 M omsetnya, di Desember kemarin 2,2 M omsetnya. Tukang korden. Tukang korden. Hari ini saya ada di Hotel Bintang 5 nih. Hebat nih dia bisa bayar Bintang 5 nih hotel untuk kita melakukan value alignment Raker 2025. Untuk karyawannya ya. Untuk karyawannya karena Luar mereka biasa. Kita beri celebrate. applause nih, untuk Coach Getty ini. Dan dia targetnya tahun 2024 kemarin dapat 15 M, tahun ini dia kejar ke 25 M. Ini menarik nih. Tadi Coach bilang bahwa kliennya ada yang dari ketidakteraarahan, yang istilahnya keluhannya bahwa bisnisnya Yes. tidak maju. Iya. Tapi ini sebaliknya ada yang ingin peningkatan hasil, Yes. kan gitu kan? Yes. Ya, Yes. kira-kira apa tuh yang membedakannya di sana? Ini tahun ketiga buat dia gitu ya, dimana tahun pertama chaos gitu ya. Yang saya Oh, beresin oke. value-nya dulu Bang. Setelah Ya, value dan people-nya beres, tahun ini boleh kita tingkatin nilai omset yang lebih tinggi karena dia sudah siap dengan kontrol dan fondasi yang kuat. oke. Siap, ya. Makin Ini jelas buat saya, luar biasa. Ini menarik Bang, karena menjadi Hmm. seorang business coach itu bukan berarti cuma bertanya doang. Ya, kita perlu buat Iya. frame coaching, frame metodologi, dan itu nggak murah. Waktu beli license-nya lumayan mahal karena disupport dengan pola dan metodologi yang lengkap. Dan saat ini saya memiliki 30 orang associate coach yang saya bisa dampingi mereka menggunakan sistem yang saya bangun secara online apa segala macam. Makanya pada saat saya dampingi program-program binaan, saya siap dengan para coach saya yang langsung bisa menghandle dan membantu mereka. Dan coach-coach saya sekarang juga punya klien yang luar biasa di setiap kota-kota yang mereka tempati, gitu, Bang Unggul. Ya, siap, luar biasa. Semoga yang hypo bisa mengikuti pola ini. Nanti baru Insya membuat Allah. sistemnya, insya Allah. Amin. Insya Allah, Bang Unggul. Insya Allah. Ya, Insya Allah. siap. Ya. Silakan, teman-teman, masih ada 15 menit lagi. Mungkin ada yang mau bertanya tentang coachingnya, tentang bisnisnya, tentang leaders personalnya boleh, people-nya juga boleh. Ya, kok Coach Kang Zul mungkin mau Boleh. bertanya? Silakan, Kang Zul ada pertanyaan Ya, lagi. luar Menarik biasa. nih. Mungkin ini kalau boleh tanya Ya, Kang Zul. mengenai first coachee yang didapatkan itu prosesnya seperti apa, pengalaman Coach Getty? Oke, gini Kang Zul. Seorang coach kalau memulai dengan sendiri itu berat karena dia nggak punya reputasi. Dia nggak punya bukti. Makanya saya ambil license internasional karena support system, support tools, branding mereka itu membantu untuk saya memiliki klien pertama saya. Nah, itu tahun 2008 Action Coach. Nah, sekarang saya juga mensertifikasi, juga membuat license kepada para coach-coach saya yang tadinya mantan klien saya. Yang bisnisnya udah tumbuh, terus dia nanya, Coach, saya ini nggak ngapa-ngapain lagi, Coach. Bisnis saya sudah jalan, terus ngapain saya ini, Coach? Saya cuma datang ke kantor, cuma mimpin rapat doang. Saya bilang, Bapak mau untuk membuat lebih banyak manfaat lagi dan saya butuh hal itu. Saya mau coach, jadi coachnya Coach Getty. Oke, kalau mau nggak gampang loh Pak. Kita passion, kita memberikan banyak waktu, kita invest lagi untuk belajar. Oh siap coach.
Dan saya nggak buka sertifikasi tiap tahun. Saya 2 tahun atau 3 tahun sekali Bang Unggul baru membuat license Siap, siap. certified coach. Iya, Karena iya. saya bukan lembaga coaching yang mensertifikasi tiap tahun 5, 10, enggak. Tapi coach-coach saya sampai sekarang masih terus berpraktek, dan coba lihat di website saya, mereka terus berkarya, bermanfaat. Kira-kira gitu Kang Zul, pengalaman. Jadi agak susah kalau kita mulai dengan sendiri. Kita harus bawa personal brand dulu sih kalau di coaching ini sebagai coach. Siap, siap. Pertanyaan dari saya lagi nih, Coach Getty. Boleh Bang Unggul. Ya, seperti kita tahu, kita berkumpul ini kan tentu karena memang ya sudah qadarullah lah kita bertemu menjadi tim gitu. Dan yang diusung Amin. ini adalah generasi muda, Amin. high potential, ya kan? Iya, iya. Nah, kita juga punya suatu cita-cita itu kontribusi membangun national character building. Yes. Nah, menurut Coach Getty, jika kita bangun national character building ini, kaitannya dengan bisnis tentu kan akan erat sekali kan. Yes. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa menghimbau ya masyarakat luas, teman-teman kita, komunitas kita, agar peduli dengan pengembangan karakter gitu. Karena tentunya dari sisi smart bisnisnya Coach Getty, kalau kita bicara yang utama adalah value, itu kaitannya dengan karakter. Ya, Itu ya. nggak bisa dielakkan. Gimana kira-kira tanggapan dari Coach Getty tentang national character building ini? Jadi kalau kita bicara national character building, pasti fondasi kita adalah dasar negara kita Bang. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu menjadi sebuah fondasi untuk kita menetapkan identitas dan value kita. Identitas itu saya bangga dengan diri saya. Kalau Gen Z itu memiliki identitas yang kuat, dia akan bangga dengan dirinya karena dia akan terus menciptakan prestasi. Dia bangga dengan diri dia, bukan dengan kepintaran dia, bukan dengan hanya apa yang terlihat, tapi yang ada dalam diri dia itu adalah membangun identitas dan value. Saya mendampingi UKM mungkin dalam konteks berbeda, saya gali identitasnya sehingga dia membangun value-nya. Bukan saya berikan value, bukan saya ciptakan identitas di dia. Enggak. Saya bertanya sehingga dia punya identitas yang kuat, sehingga dia membangun value-nya, dan itu menjadi needs buat dia. Dan insya Allah orang cari dia, bukan dia cari orang. Datangkan pelanggan beda sama mencari pelanggan. Wah, ini luar biasa. Ada satu klien saya yang di Inakraf kemarin, dia bikin baju anak awalnya. Dia adalah pengusaha UKM Cianjur, buat baju, jahit baju sama suaminya, dia jualan baju anak. Uniknya benar, anak, tapi berapa banyak perusahaan garment besar yang berbisnis di anak karena itu adalah opportunity dan cuan di bisnis fashion. Dia merasa nyerah, coach, jual baju itu sekarang ini susah coach, 50.000 ke bawah baru laku coach. Sementara saya untungnya cuma 2.000 sama 3.000 perak. Saya nggak fokus di harga, saya bilang. Karena kalau kamu fokus di harga, kamu makin mati, karena kuantiti banyak, kamu dapatnya duitnya yang sedikit. Loh, saya harus bagaimana, coach? Coba, produk apa yang bisa kamu buat, dan itu menjadi identitas kuat kamu sebagai desainer baju anak. Akhirnya dia ciptakan baju anak dengan desain Jepang, Japanese model, ya, yang dia pakai gambarnya hewan endemik Indonesia, komodo, kera, orang utan, dan harga bajunya 500.000 Bang. Sebulan mereka bisa jual 200 sampai 300 baju saat ini. Sekarang ada di Inakraf. Kalau boleh datang nanti ke Inakraf, namanya Kei Tabi. Kei Tabi, ya. Kei tulisannya kunci Kei, Tabi B-nya 2, lihat di Instagram. Dan baju itu unik, gambar komodonya kalau kita klik pakai HP di kamera kita langsung jadi 3D video Bang. Ada ceritanya, komodo itu apa, binatang apa, sehingga anak-anak suka. Itu identitasnya kuat, value-nya luar biasa, tidak mudah untuk diduplikasi Bang. National character building kira-kira begitu. Siap. Oke. Ada sistemnya juga ya, systemize ya. Kalau tadi komodo diklik muncul video komodo, nah ini gimana caranya diklik muncul karakter building gitu ya. Yes. Iya. Itu sesuatu hal yang tidak terpikir oleh dia. Bukan saya yang ngajarin, saya nggak ngajarin. Saya ini dibilang Coach Getty itu motivator, bukan. Saya ini komporator, saya ini komporator orang supaya potensinya meningkat.
Siap, siap. Ya, ya. Mulai kelihatan ini benang merahnya nih. Kita harus jadi komparator nih, Bang. Iya, ya insya Allah. Berbagi kebaikan. Insya Allah. Good. Silakan. Wah, ini yang lain saya rasa luar biasa nih. Masih tetap 20-an. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, teman-teman. Mungkin Boleh. kita himbau Yes. menit-menit terakhir ini untuk menghidupkan video. Nah, dari situ nanti akan eh, muncul keinginan bertanya. Boleh. Ya, Boleh. Ini dipersilakan teman-teman. Kita silakan. akan foto-foto bersama juga. Dimohon untuk menghidupkan videonya, kameranya. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan. Wah, ini Silakan. ada Mas Budi, Mbak Nirmala, ada Mas Dani. Mungkin ingin bertanya di menit-menit terakhir Silakan. ini. Karena tinggal 5 menit lagi sebelum kita Iya, tutup. Silakan. Bang Boleh. Hafiz, Mas Bang Hafiz, Agung, silakan. ya. Kalau ada mau pertanyaan, boleh. Ada Pak Agung, silakan. Kalau mau bertanya, boleh. Dari Ada Koperasi Konsumen Bina Sejahtera. Sejahtera juga ada. Boleh, Silakan. silakan. Ya. Oke, kayaknya Bang Unggul nih teman-teman sudah ini nih nggak ada pertanyaan lagi. Siap, siap. Mungkin Oke, kalau kita tutup. Saya summary sedikit teman-teman. Jadi pada saat kita menjadi leaders di era milenial, ya pastikan kita punya identitas yang kuat, punya disiplin 5 yang tadi saya sampaikan, bisa diimplementasi dan bisa benar-benar kita punya untuk kita tumbuh lebih baik ke depan dan bisa memimpin generasi-generasi berikutnya. Apa yang saya sampaikan ini saya summary dari beberapa pengetahuan, beberapa hal yang saya pelajari dan sudah saya implementasikan dan alhamdulillah bisa membantu banyak orang di sekitar saya untuk mereka mendapatkan impiannya. Jadi nanti video ini saya share di YouTube dan teman-teman bisa melihat setiap waktu. Saya terbuka jika ada yang memang mau berdiskusi lebih dalam, dibantu ya. Tadi udah saya tunjukkan WA saya di chat. Ini saya ketik lagi 0816 11 73 036. Nah, ini WA saya, feel free untuk bertanya ya sehingga teman-teman bisa mendapatkan lebih dalam lagi atau di bidang yang lebih luas lagi. Dari saya sekian, terima kasih buat perhatian teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung dan sukses buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Unggul. Alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan hamdalah dan salam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertemu di lain kesempatan. Yes. Terima kasih Coach. banyak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Coach Getty. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.